Oke, selamat sore. Ini ada Pak Tarigan, Pak Aji, Bu Aryani, Bu Elisa, Mbak Dia, dan rekan-rekan yang lain. Kita mulai lagi dan setelah liburan panjang ya. Kalau kelas kelas ini kan baru pertama kita ketemu lagi gitu ya. Pak Tarigan liburan di mana Pak kemarin? Ya kemana-mana Pak, saya sakit, terus Oh, begitu sehat ya, ya. sedikit ya jalan di dekat-dekat sini aja di daerah-daerah Tangerang. Oke, oke, oke. Iya. Waduh, liburan sakit ya, sayang sekali nih. Iya. Oke. Bu Aryani gimana liburan Bu Aryani? Di rumah aja, Pak. Iya, saya juga sebelum liburan tuh planningnya macam-macam. Setelah liburan kayak malas kemana-mana gitu. Iya, Pak. Ya kayaknya ada fenomena itu. Halo nih Mbak Santi, Bu Meling sudah hadir ya. Malam ini kita akan banyak mengulas sebenarnya ya. Jadi nanti ada materi spesifik tentang data analisis itu secara secara intens itu akan dimulai minggu depan ya. Dan saya udah dibantu share kemarin sama Bu Adriani untuk materi hari ini, untuk topik hari ini. Dan ini materi bukan dari saya, ini dari report ya, untuk membantu kita menganalisis eh, mengenai data digital yang sedang happening lah, yang sekarang sedang terjadi. Jadi mohon bantuan dari rekan-rekan secara aktif menyampaikan opini-opininya. Jadi sekali lagi yang baru datang hari ini kita akan banyak berdiskusi, beropini mengenai apa sih fenomena yang ada ya. Kalau bahasa orang akademis itu fenomena empiris ya. Kenapa disebut empiris? Karena berbasis pada data. Nah, setelah itu minggu depan akan kita bicara strategi. Oh iya, mohon maaf saya permintaan Pak Aji waktu itu belum saya penuhi untuk menuliskan, saya lupa belum menuliskan. Minggu inilah saya tuliskan materi-materi ke depan ya. Jadi, tapi gambarnya begini ya, minggu ini kita akan bicara secara makro dulu ya, dunia digital, trennya bagaimana. Halo Pak Anies, selamat datang. Iya, jadi secara digital bagaimana, kemudian behavior market kita gimana, specifically kita bicara soal negara kita sendiri yaitu Indonesia. Setelah itu minggu depan kita akan mulai merumuskan eh, tren dan juga strategi-strategi yang mungkin bisa kita ambil untuk menghadapi tantangan-tantangan behavior ya, transformasi dari perilaku digital, kemudian transformasi dari industri ya. Kemudian kita akan masuk minggu berikutnya untuk digital tools ya. Jadi analisis menggunakan beberapa tools digital. Nanti saya ambil beberapa tools rekan-rekan di sini yang biasa menggunakan digital tools, misalkan di dalam pekerjaannya di kantor adalah digital marketer, ya tentu sudah sering menggunakan digital tools ya. Tapi pertimbangan saya nanti saya akan tampilkan tools yang kira-kira bisa diakses oleh semua ya. Maksudnya begini, tools itu kan ada yang eh, gratis, ada yang bayar, ada yang bayarnya mahal banget, gitu ya. Jadi saya beberapa tools menggunakan, semua udah pernah saya pakai gitu ya. Bukan semua dalam arti semua pernah saya pakai, tapi tiga kategori itu sudah pernah saya pakai, tergantung projectnya. Nah, saya kemarin mikir kalau ini saya tunjukkan yang agak premium, ya nanti kesulitan untuk prakteknya. Jadi nanti kita akan gunakan yang mungkin freemium aja ya, yang gratis, tapi ada fitur tambahannya yang harus berbayar. Nanti silakan bisa digunakan. Jadi saya pilihkan mungkin antara 2 sampai 3 tools lah yang nanti kita bisa gunakan untuk analisis data digital sesuai kuliah kita hari ini ya, digital data analysis ya. Nanti kita akan bicara soal tren. Baik, itu kira-kira roadmap-nya, detailnya nanti akan saya tuliskan, kasih saya waktu mungkin besok atau besok lusa lah. Karena ada materi yang mau saya replace itu ya. Untuk kita sampai nanti ujian itu ada materi yang mau saya modifikasi sedikit, saya ganti lah karena pertimbangan urgensi. Baik, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, selamat malam, terima kasih sudah datang dan mungkin sudah di-share juga oleh Bu Adriani.
Boleh sambil santai-santai kita sambil ngopi dan mungkin bapak ibu ada yang masih di jalan ya hati-hati di jalan. Jadi kita akan membahas mengenai digital data analysis. Sebentar, saya lupa buka filenya. Sebentar saya buka dulu ya. Ini sebenarnya reportnya sudah sangat populer ya. Maka saya sebutkan tadi ini bukan report yang rahasia ya, yang bisa diakses oleh siapapun. Dan kayak bahasan wajib lah ya sebelum kita ngomong data digital atau menganalisis suatu digital behavior ya. Dan versi yang saya kasihkan ini yang baru ya 2024 Q1 Januari 2024 ya dan rekan-rekan nanti bisa baca lebih detail. Nanti kita akan bagi ya siapa perlu membahas apa, memberikan opini apa ya, apa yang menarik dari situ ya. Ini 136 halaman, tapi cuman tebel doang sebenarnya. 136 halaman itu satu ada beberapa halaman yang tidak terlalu penting, misalkan kata pengantar ya, basa-basi, cerita soal perusahaannya yang We Are Social ini ya, atau eh, pesan-pesan sponsor ya, iklan-iklan. Oh, perusahaan kami ini meriset ini Anda dapatkan secara free, tapi kalau Anda mau bayar, wah Anda akan dapatkan ini ya, kira-kira begitulah. Jadi tidak semua halaman perlu kita cermati ya, Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu 136 halaman ini. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Nah, ini. Terus berikutnya banyak data juga yang overlapping ya, sudah disebutkan di halaman 42, disebutkan lagi di 43, disebutkan lagi 45 gitu. Jadi itu yang tadi saya bilang tidak perlu semua dicermati. Tapi intinya laporan ini kalau Bapak Ibu sudah membaca, sempat membaca walaupun sepintas adalah bagaimana kita melihat tren, bagaimana kita melihat market behavior atau perilaku pasar dalam kacamata digitalisasi. Ya, jadi akan berbicara mengenai bagaimana sih penggunaan internet ya di Indonesia ini, adoptionnya gimana, sosial media itu gimana, ada peningkatan seperti apa gitu ya. Kemudian dibandingkan dengan negara lain seperti apa dan lain sebagainya. Ya, jadi sekali lagi ini berfokus report untuk negara kita Indonesia ya. Nah, data-data yang nanti akan dibahas ya macam-macam ya ini tadi yang awal dulu ya dasar dulu populasi kita yang menurut data ini sebenarnya kalau kita ngomong data terakhir tergantung siapa yang mengeluarkan data ya tapi menurut WR Sosial ini yang keluarkan 278 juta jiwa ya. Nah, ini melandasi dari pemikiran atau analisa digital kita ya. Ini masih masalah geografi dan demografi ya. Nah, ini eh, nah, mulai masuk ke digitalisasi. Ya, jadi misalkan nih kita lihat ya, Bapak Ibu coba bisa minta cermati dulu ya dari bulatan-bulatan yang ada, dari angka-angka yang ada, bahwa ini adalah secara kuantitatif ya. Kita lihat jadi fenomena empirik. Oke, sebentar saya coba lihat pekerjaan teman-teman yang lalu. Simaka, oke. Oke, saya lanjut dulu ke sini deh ya. Jadi ini adalah device ownership ya atau kepemilikan device atau gadget ya. Di contoh ada beberapa data, mobile phone, ya, game konsol, smartwatch dan lain-lain ya. Nah, jadi saya ambil contoh ya cara bacanya. Ketika misalkan ambil mana ya, game konsol ini ya. Jadi kepemilikan game konsol ya. Metodenya saya tidak bahas, nanti Bapak Ibu bisa baca lalu websitenya WR Sosial. Karena ini bukan saya yang melakukan riset dan melakukan survei. Jadi metodenya silakan Bapak Ibu baca. Mereka menjelaskan. Kalau nggak salah di awal slide ini juga dijelaskan ya metodenya. Sampelnya berapa, ya pengambilan sampel gimana. Jadi saya akan langsung bahas masalah data. Gitu ya. Tapi kalau saya mengambil riset, saya akan menjelaskan metodologi saya. Ya. Jadi game konsol misalkan 14,6% mengaku ya dari responden memiliki game konsol. Year on year change atau perubahan tahunan ya Januari dibandingkan sama Januari. Januari 2004 dibandingkan sama Januari 2023. Tentu ini hal yang biasa ya Bapak Ibu kalau sudah terbiasa dalam industri YOY atau Q&Q itu ya. Kuartal to kuartal atau ini kan bulan yang sama dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. 14,6%. Ya. Turun, nah ini minus 18,4 ini adalah turunnya 18,4%. Nah, dalam kurung 330 BPS, minus 30. BPS itu apa? Basis points.
ya, basis points. Ya, jadi 100 basis point itu 100 BPS itu satu ini ya, satu perubahan dalam perhitungan ya. Kalau kita lihat ya ini turun 18,4%. Artinya yang dulu itu di atas 14,6% ya. Di atas 14,6%. Karena ini kan turun posisinya. Ya, jadi misalkan 330 BPS itu berarti penurunannya adalah 3,3 poin ya, 3,3 persentase kalau dalam ini kan persentase. Jadi di tahun sebelumnya 2023 itu mestinya berapa ya? 17,9. Ya, 17,9 ya. Ya, kemudian turun 18,4% jadi 14,6. Ya, di mana dapat angka 17,9 yaitu tadi 330 BPS itu berarti kan 3,3. Tambahkan aja gitu. Kira-kira begitulah. Nanti sambil double check ya. Saya spontan aja nih. Biasanya kalau kita di dunia pasar modal kan ngitungnya begitu ya. Smartwatch ini misalkan 17,8% year on year. Ternyata turun juga ya. Yang mengaku memiliki smartwatch 6,3%. Turun 120 BPS. Itu berarti 1,2%. Ya, berarti tahun sebelumnya berapa ya? Tinggal tambahkan 1,2% tambah 17,8%. Ya, berarti kan 19%. Ya, nah, yang mengaku begitu. Kemudian selisihnya 19% dikurangi 17,8 itu adalah 6,3%. Selisihnya itu di di apa? Diterapkan pada tahun sebelumnya itu penurunan 6,3%. Nah, itu masalah statistik dasar lah ya, Bapak Ibu. Nanti sambil double check ya. Ini sekali lagi ini saya menggunakan data sekunder, jadi Bapak Ibu bisa sambil cek. Dan setahu saya, VR sosial ini juga menggunakan akumulasi atau komutasi dari berbagai digital tools yang minggu depan kalau nggak 2 minggu lagi baru kita bahas. Jadi ada SimilarWeb, ada Brand24, ada Ubersuggest, ada apa itu punyanya Amazon itu ya. Kemudian ada punyanya Google juga ya. Ya, jadi Google Trend, Google Keyword Planner itu digunakan juga untuk melihat atau memotret fenomena data digital ini ya. Dan lain sebagainya Bapak Ibu yang menarik misalkan nih daily time spend with media. Ternyata orang Indonesia itu ya, ini menurut survei ini ya, disclaimer dulu, ini tidak bisa digeneralisasi, tapi menurut survei yang dilakukan oleh sosial, rata-rata penggunaan internet hariannya itu 7 jam lebih 38 menit on average. Lumayan ya, 7 jam per hari loh, di hari 24 jam, satu hari kita punya 24 jam, 7 jam, 7,5 jam itu digunakan untuk pantengin laptop, atau pantengin handphone, atau pantengin smart TV. Kalau kita menggunakan YouTube di smart TV atau tools yang lain, Netflix misalkan. Oke. Nah, kurang lebih separuhnya atau ya kurang lah ya, 40%-an ya. Itu 3 jam 11 menit itu kita gunakan untuk scrolling-scrolling sosial media. Itu yang di tengah itu ya. Time spent using social media 3 jam. Ya mungkin dari Anda merasa, oh enggak, saya enggak separah itu, paling saya 1 jam. Tapi mungkin ada yang ngerasa, wah kayaknya lebih deh, saya 5 jam pantangin sosial media. Kalau udah pulang kerja rebahan itu bisa berjam-jam. Nah ini on average, metodologinya nanti bisa dicek ya. Dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, nanti akan saya bagi, jadi begini, ini tugasnya individu saja, ya, individu, nanti Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian akan melakukan kajian secara sederhana. Ya, tentu kalau kajian yang sifatnya komprehensif butuh waktu lumayan lama gitu ya. Seperti yang saya lakukan di industri biasanya, melakukan analisis secara mendalam dan komprehensif. Tapi kita akan melakukan kajian secara sederhana. Sekali lagi ini adalah individu, sehingga nanti tidak. Kenapa individu? Karena beberapa pandangan saya kalau misalkan ada yang satu kelompok, kemudian ada yang lagi di jalan, lagi tidak bisa lewat layar dan lain sebagainya, akan membebani, gitu ya. Jadi kita coba individual. Biasanya sama kelas saya dulu kan kelompok, ya. Setiap individu itu mengulas 3 slide. Aturan mainnya begitu, Bapak Ibu ya. Nanti silakan ditanyakan kalau ada yang kurang jelas. Mengulas 3 slide. Nah, 3 slide ini sudah saya tentukan untuk menghemat waktu, Bapak Ibu, bukan untuk mengekang Bapak Ibu, oh harus ini, harus ini. Sebenarnya bukan untuk mengekang, tapi untuk menghemat waktu. Pengalaman saya membahas ini tahun 2023 yang lalu, karena jumlahnya juga 130-an halaman, mahasiswa menghabiskan waktu untuk pilih-pilih slide
sehingga waktunya habis untuk milih slide gitu. Dan beberapa slide sebenarnya ketika dipilih ternyata dibaca lagi nggak terlalu penting juga, atau sudah dibahas di slide sebelumnya. Cuman ganti visual, ganti grafik, ganti model grafik aja. Nah, jadi untuk menghemat waktu, saya sudah memilihkan slide ya. Jadi nanti setiap personil ya, setiap mahasiswa memiliki jatah 3 slide untuk dikaji. Ngajinya gimana atau menganalisa gimana, saya beritahu kemudian ya. Nah, ini ya. Misalkan main reasons for using the internet ya. Alasan-alasan yang digunakan, alasan utama yang digunakan menggunakan internet. Finding information sekian puluh persen, 80% ya. 83%, kemudian staying touch with friends and family, ya. Bagaimana kita berelasi ya. Bapak Ibu yang mungkin di kelas ini ada yang kurang terbiasa menggunakan bahasa Inggris, saya pikir ya tidak jadi halangan ya. Tapi saya pikir Bapak Ibu di sini banyak yang jago bahasa Inggris juga ya. Ini kan bahasa Inggris sederhana masalahnya ya. Bukan yang berparagraf-paragraf. Saya pikir sudah ketebak lah. Tapi misalkan ada yang mohon maaf ya, ini mungkin saja ada yang kurang familiar ya, bisa menggunakan tools yang ada sekarang, Google Translate, ChatGPT, banyak sekali yang bisa bisa gunakan ya. Nah, misalkan Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian mendapat mandat, mendapat bagian untuk membahas halaman 32 nih. Ya, nanti misalkan ya, 3 slide kan, 32, 33, 34. Misalkan begitu ya, mulai 32. Berarti Bapak Ibu punya kewajiban untuk melakukan analisa. Nah, sekarang mohon bisa dicatat atau diingat, silahkan terserah ya. Jadi analisa itu yang penting buat malam ini hanya 3 poin, Bapak Ibu. Ya, hanya 3 poin. Saya sederhanakan biar cepat ya. Satu, apa temuan yang menarik dari data atau informasi yang Anda dapatkan dari slide? Saya ulangi ya. Apa temuan menarik yang Anda dapatkan dari data atau informasi yang ada di slide? Itu. Contohnya begini. Ini saya ngawur aja ya, ngasal aja ya. Misalkan Anda melihat dapat slide yang, Pak, ternyata penggunaan TikTok 2024 surprisingly menurun drastis. Ya, padahal semua kita tahu TikTok lagi happening, Pak. Tapi menurut data ini ternyata menurun, Pak, 12%. Nah, gitu. Itu menarik buat saya itu dibahas. Dan bagaimana ternyata eh, penggunaan Shopee Live itu meningkat secara drastis dibandingkan TikTok. Ya, padahal orang ngertinya TikTok lagi merajain. Itu salah satu penemuan menarik. Nah, jadi terserah teman menariknya apa. Misalkan di halaman 32 ini ya. Oh, ternyata orang Indonesia itu nggak jauh-jauh dari family, Pak. Gitu. Staying in touch with friends and family. Padahal tujuan sosial media dibikin adalah bagaimana kita berkoneksi dengan orang-orang baru. Tapi ternyata orang Indonesia masih menggunakan sosial media hanya fokus keep in touch with family or and friends, F2F, F ya, family and friends ya. Nah, ini ternyata 70%, 70,9% mengaku demikian. Maka uh, nanti Anda bisa lanjutkan opini. Itu ya, pertama ya, teman menarik. Kedua, bagaimana opini Anda mengenai hal itu? Apakah ada hubungannya dengan strategi bisnis yang Anda rekomendasikan? Saya ambil contoh spontan ya. Uhui. Spontan begini. Misalkan Anda mengetahui bahwa 70,9% staying in touch with friends and family itu one of the most important things ya di Indonesia, di netizen kita. Ya, maka Anda merekomendasikan opini Anda adalah ketika nanti ada iklan atau campaign, ada promotion about sesuatu produk, barang atau jasa, maka topik-topik tentang keluarga ini kayaknya lebih kena deh berdasarkan data. Nah, itu opini contoh. Ini spontan aja ya. Jadi saya harapkan nanti Bapak Ibu bisa lebih dalam dari itu ya. Ini kan spontan. Ya, jadi berdasarkan data seperti ini berarti lebih baik kalau sekarang para brand-brand yang melakukan penetrasi pada market Indonesia sering-sering live di Shopee deh. Karena ternyata banyak orang gabut di Shopee, setiap malam mau tidur buka Shopee nonton live. Misalkan seperti itu datanya. Kalau datanya mengatakan seperti itu, Anda bisa gunakan opini. Jadi yang pertama ada temuan menariknya. Yang kedua, opini Anda mengenai hal tersebut, mengenai data itu, bisa melanjutkan ke strategi bisnis yang Anda rekomendasikan. Itu ya kira-kira. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah Anda sangat boleh menambahkan informasi
dari hasil browsing atau pengalaman atau pengetahuan Anda sendiri. Bapak Ibu yang ada di sini orang-orang yang sangat berpengalaman, ya, memiliki karir yang panjang ya. Saya pikir banyak yang juga punya pengalaman bisnis, banyak yang juga bergelut di dunia sosial media. Tidak semua hal saya tahu. Mungkin ada beberapa informasi yang saya nggak ngerti dan silahkan diinformasikan. Saya dikasih tahu dan teman-teman juga dikasih tahu. Jadi silakan misalkan kemarin ini contoh ya, mahasiswa di kelas hari Selasa, dia menemukan di satu slide bahwa pengguna X yang dulu namanya Twitter itu lagi meningkat. Gitu. Dan dia di poin ketiga dia menambahkan, Pak, saya bisa jawab kenapa meningkat. Saya itu sangat aktif menggunakan X, menggunakan yang dulu namanya Twitter, dan saya udah mulai meninggalkan Instagram, Pak. Dan banyak teman-teman saya yang melakukan itu di kantor. Saya punya alasannya, satu, dua, tiga. Nah itu, itu pengalaman sendiri, pemahaman sendiri, dan itu sangat boleh ditambahkan. Ya, jadi yang tadi itu kalau bedanya yang kedua dan yang ketiga apa? Yang dua itu opini berdasarkan data, lalu yang ketiga itu opini berdasarkan semua hal yang Anda tahu mengenai digitalisasi. Tidak harus berhubungan dengan data yang ada, tapi diusahakan berhubungan dengan topik yang sedang Anda gali, yang Anda bahas. Ya, misalkan tadi ya sosial media X ya. Oh, saya pernah tahu Pak ini, tapi nggak ada hubungannya dengan data yang tadi Pak ya. Datanya kayaknya agak beda dengan yang saya rasakan. Tapi saya pernah baca, Pak. Saya pernah punya buku ini, Pak. Saya pernah punya pengalaman ini, Pak. Saya pernah ikut seminar, Pak. Boleh sekali. Atau saya barusan browsing, memang mendukung, Pak, atau menolak dari hipotesa yang tadi ada di slide. Boleh. Jadi 3 poin itu aja, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian ya, yang perlu disampaikan pada malam hari ini. Sehingga goalnya adalah nanti di akhir sesi perkuliahan kita memiliki satu wawasan yang oh ternyata harus kayak gini ya kayaknya kalau kita mau masuk ke digitalisasi di Indonesia ya kelihatannya digitalisasi ini gampang katanya semua harus go digital ketika kita lakukan market penetration susah banget jualannya misalkan mungkin Anda temukan inspirasi dari data ini mungkin ada sesuatu yang paradoks ya yang oh ternyata saya baru tahu Pak ya oh iya terima kasih Pak Arif sudah menuliskan di kolom chat ya. Ya, kira-kira begitu. Ya, jadi goalnya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau masih ada waktu, saya akan tambahkan materi sedikit mengenai pengantar untuk minggu depan. Ya, jadi saya ada cara saya menganalisa pasar bagaimana. Tapi saya lihat nanti waktunya bagaimana. Kalau tidak, saya bahas sedikit saja nanti ya. Baik. Nah, selanjutnya supaya kita bisa mempersingkat waktu, begini, Bapak Ibu, saya izin sudah saya pilihkan halaman-halamannya. Dan halaman-halaman ini setiap eh, Bapak Ibu sekalian, setiap personel itu kan tadi saya bilang tiga ya, 3 slide ya. Dan 3 slide itu tidak selalu berurutan Bapak Ibu. Ya, misalkan 20, 21, 45, 92, 93, 104. Kenapa kok tidak berurutan? Kadang-kadang ada halaman yang saya merasa ini kan sudah dibahas, kenapa dibahas lagi? Gitu. Jadi saya lompati. Bahkan bisa 5 saya lompati, bisa 10 saya lompati. Ya. Dan pilihan-pilihan ini Bapak Ibu sudah saya kategorikan. Jadi kategorinya adalah berdasarkan abjad dari nama depan Bapak Ibu, huruf depan Bapak Ibu. Sebentar, saya coba sharingkan ya pembagian yang sudah saya lakukan tadi sore. Sebentar. Sebentar ya, saya buka dulu filenya. Saya coba cek dari Simaka. Nih, tadi sore saya udah bikin klasifikasi Bapak Ibu. Nah, Bu Adriani ini filenya sudah dibagi di Google Classroom ya? Sudah Pak Hari, sudah Oh, saya lihat siap-siap. tadi. Oke, terima kasih, Bu. Jadi sudah dibagi sama Bu Adriani. Oh, deadline, Pak. Ya, Pak. Sebentar. Nanti kita bahas, Pak. Nah, di kolom chat, Bapak Ibu bisa membaca ada nomor-nomor. Nah, jadi pembagiannya begini ya, pembagiannya. Jadi, kategori 1 ya, poin 1. Ya, kategori 1. Bagi Bapak Ibu yang bernama depan A sampai C, misalkan Pak Antaraksa Tarigan,
Itu berarti kategori 1, halaman 24, 25, 28, begitu ya. 26, 27 saya lewati karena ada pengulangan atau sesuatu informasi yang tidak terlalu penting atau terlalu teknis, bahas masalah hosting misalkan. Itu terlalu teknis untuk pembahasan kita di kelas bisnis ini. Ya, lalu nama depan inisial D sampai F, halaman 32, 37, 38. Jadi 39. Jadi satu paket. Kalau bahas 32 ya akan membahas 37 dan 39. Begitu ya, Bapak Ibu. Kemudian dan seterusnya. Nomor 5 dan 6 ini update-nya banyak karena memang menjadi lebih jarang gitu ya. Nama-nama depan yang misalkan depannya adalah Q ya, Q, R, RS, TU, VW, XYZ itu semuanya di kategori 6. Karena lebih jarang aja, itu aja pertimbangannya ya. Akan membahas 105, 108, dan 109. Baik, mengenai deadline. Idenya begini, saya sudah ujikan beberapa kali mengenai pembahasan ini, dan untuk membahas 3 slide itu diperlukan waktu antara 20 sampai 25 menit dari kelas-kelas sebelumnya. Ya. Dan Bapak Ibu nanti misalkan, Pak saya belum selesai, tidak ada masalah Bapak Ibu ya. Kita nggak usah menyelesaikan semua detailnya. Cukup misalkan tadi ada 15 alasan kenapa orang Indonesia browsing misalkan. Misalkan ada 15 itu, tapi Anda melihat hanya 7 yang menarik, ya udah bahas yang 7 itu. Tidak perlu 15 yang udah bahas satu-satu, wah capek. Dan lama, bisa lebih dari setengah jam. Jadi saya sudah lakukan survei di beberapa kelas digital bisnis di tahun-tahun sebelumnya, baik di kelas pagi, kelas eksekutif juga, itu biasanya untuk membahas 3 slide ini perlu waktu 20 sampai 25 menit. Ya. Jadi saya samakan aja dengan waktu itu. Dan nanti untuk misalkan rekan-rekan di sini, waduh saya di jalan ini gimana, saya nggak bisa lihat. Ya monggo nanti gimana baiknya ya. Saya seperti biasa saya buka untuk sukarelawan, ya saya sukarelawan. Kalau misalkan Pak benar-benar saya nggak bisa, saya lagi nyetir, saya nggak bisa lihat handphone, ya sudah nggak masalah. Ya, tapi poinnya adalah saya berikan untuk yang bisa memberikan opini. Ya, saya buka sukarela dulu. Kalau sepi nanti saya coba tunjuk secara random. Begitu. Semoga jelas untuk pembagiannya. Oh, limit time review per individu. Oh ya, limit time review per individu biasanya itu sekitar gini. Kalau untuk kelas ini kurang lebih anggotanya oke lumayan ya. Ini bisa sekitar 5 sampai 10 menit lah. Ya, 5 sampai 10 menit. Idealnya 7 menit sudah oke ya. 7 menit sudah oke ya. Jadi silakan menggunakan waktu itu. Bapak Ibu tidak perlu menggunakan PPT. Ya, tapi kalau misalkan lebih nyaman pakai PPT ya silahkan. Tapi menurut saya kan sudah ada slide-nya, tinggal screenshot, bukan screenshot, tinggal di share screen kok screenshot ya. Tinggal di share screen dari halaman yang Anda bahas. Oke, jadi nanti misalkan begini, coba sukarelawan untuk kategori nomor 1 siapa? Nah, misalkan nomor 1 sudah dibahas, apakah mungkin nomor 1 dibahas lagi? Mungkin saja, karena bisa jadi opininya berbeda, pendapatnya berbeda, bisa jadi sudut pandangnya berbeda, informasi juga berbeda dalam menganalisa. Tapi begitu nanti poin kategori 1 sudah di 2 kali dibahas, 3 kali dibahas, saya akan lanjut ke kategori berikutnya. 2, 3, dan segala macam. Ya, kira-kira begitu. Jadi untuk meng-highlight, ya, ini tidak membahas 1 halaman aja, tapi 3 halaman. Tapi tidak perlu semuanya dibahas, sedetail-detailnya tidak perlu. Ya, kemudian pembahasannya antara 5 sampai 10 menit idealnya. Ya, biasanya mahasiswa menghabiskan waktu sekitar 7 menitan. Ini menurut kelas-kelas yang lalu. Kemudian tidak perlu membuat PPT karena mungkin itu akan menghabiskan waktu. Tapi kalau memang Anda lebih nyaman dengan PPT, silahkan. Menurut saya bisa langsung share screen dari slide yang ada. Kemudian 3 poin yang Anda perlu bahas tadi sudah dituliskan. Terima kasih. Tadi sudah ditulis di kolom chat ya oleh Pak Arief ya. Jadi nanti Anda tinggal melihat itu kalau misalkan lupa. Baik, silakan jika ada pertanyaan sebelum ini pas jam 7 ya, saya ngomong pembukaan bisa setengah jam, ini pas setengah jam. Silakan Bapak Ibu rekan-rekan kalau ada pertanyaan. Clear ya, cukup aman ya. Saya pikir ini perintahnya atau arahnya cukup sederhana. Saya lebih senang kalau nanti ada opini mengenai, oh Pak, kalau fenomenanya seperti ini, kira-kira di dunia bisnis itu relate dengan ini, atau yang menarik tentang Indonesia itu begini Pak netizennya. Oke, sebentar. Saya coba lihat. Boleh di-share
Oh iya, di-share kembali. Itu sudah saya bantu share. Nah, itu lagi loading mungkin ya, lagi on the way. 136 halaman Bapak Ibu, cuman jangan khawatir ini sebenarnya nggak terlalu berat, cuman 5,9 mega ya. 5,9 mega, tidak terlalu berat filenya ya. Hanya dia kelihatannya kayak tebel gitu, tapi sebenarnya ringan juga untuk di-download. Baik, buat Rene begitu ya, kira-kira kita akan melihat diskusi kita. Semoga ini bisa menarik, karena di kelas lain ini menarik banget kemarin ya, sampai overtime. Tapi nanti kita batasi supaya tidak terlalu malam juga. Eh, 20 menit dari sekarang, saya genapkan aja ya, saya genapkan. Ini 19 lebih 2 menit. Kita akan kembali jam setengah 8 aja Bapak Ibu ya. Karena nanti kan 25 menit agak ganjil gitu ya, kita genapkan. 19.30 kita akan kembali live. Silakan gunakan waktunya untuk browsing, berpikir, coret-coret. Kalau ada yang misalkan, oh ya saya lupa, kelas eksekutif yang hari Selasa kemarin, bukan kelas digital ya, kelas eksekutif yang sekarang itu di offline di kelas, itu mereka ada yang menggunakan mind mapping, pakai pakai ini, pakai apa bolpen biasa coret-coret, di scan, kemudian dia presentasi menggunakan hasil mind mapping. Menurut dia itu lebih nyaman dan lebih cepat daripada harus bikin PPT. Ya silakan, metodenya masing-masing ya. Kalaupun Anda cuma bercerita juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Baik, begitu buat Riani, mohon izin kita akan break sampai 19.30. Gitu buat Riani. Oke, Pak Hari, silakan Bapak Ibu. Silakan digunakan waktunya belajar, selamat belajar. Halo, silakan Bapak Ibu, bagaimana? Sudah ada yang bersediakah? Mungkin bisa mengikuti instruksi dari Pak Ari untuk menuliskan nama dan juga kategorinya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Halo Pak Hari. Ya, silakan. Oke. Pak Regan mau mulai dulu. Ya, saya bahas sedikit aja ya Pak. Saya Silakan dengan senang hati, Pak. Boleh, Pak. Ya, itu em, habis itu Pak Urip Dadang. Nah, boleh. Ya, silakan Pak Antariksa. oke, dari slide ada slide 24, 25 dan 28. Em, Bentar. Saya nggak bisa kasih ini ya Pak, slide ya Oke, Pak. Saya hanya oke, Pak. menceritakan saja. Oke, dari slide 24 ini hal yang menarik menurut saya adalah reading physical press content. Jadi media cetak ya. Em, di sini menurut saya menarik karena masih ada 54,7% orang masih membaca media cetak gitu. Walaupun dengan tantangan yang sekarang, saya rasa eh, ketika masih ada yang menggunakan sampai 54% ini, menurut saya masih bagus gitu ya. Artinya peminatnya masih banyak gitu. Untuk apa namanya strategi bisnisnya mungkin media cetak ini cukup tough menurut saya. Um, Cukup berat ya karena memang setiap hari orang-orang udah pada pegang handphone dan baca semua dari internet gitu. Tapi kalau secara strategi bertahan menurut saya masih bisa gitu. Artinya mereka bisa menggait apa namanya? Mereka bisa membuat community-community para pembaca dari media cetak tersebut gitu. Kalau dari uh, slide di 25 yang menarik menurut saya, ada dua hal yang menarik menurut saya. Um, yang pertama adalah time spent reading ya, press media, baik online maupun physical print atau media cetak, itu ada di dalam 1 jam 26 menit gitu. Walaupun ini yang saya tertarik adalah media cetaknya ya. Walaupun ini dikategorikan, digabungkan datanya dengan media online gitu. Tapi paling enggak setengahnya lah dari ini masih ada orang paling enggak 30 menitan orang masih bertahan mampu untuk fokus baca media media cetak gitu. Dan yang kedua yang saya lihat yang menarik di sini adalah radio ya, broadcast radio ya. Ini menurut saya kan ini kan dari seluruh Indonesia ya, karena ini data dari seluruh Indonesia.
Tapi kalau di Jakarta menurut saya agak lebih banyak mungkin ya datanya dari 1 jam 32 menit ini gitu ya. Karena apa namanya pengguna-pengguna radio di Jakarta masih banyak gitu, masih masih apa namanya masih apa namanya itu ya, ya masih menggunakan dengan apa aktif seperti itu. Kalau saya lihat dari strategi bisnisnya, radio sekarang, khususnya Radio Jakarta, menurut saya sudah mulai, menurut saya banyak program yang mereka buat, banyak apa namanya ya, hal-hal yang mereka buat justru meningkatkan antusias orang untuk mendengarkan radio lagi gitu. Nah, yang sangat berat adalah menurut saya, mungkin pengguna radio di luar daerah ya gitu, program-program radio di luar daerah. Nah, ini walaupun juga radio daerah banyak dipegang sama radio besar di Jakarta juga ya, tapi apa namanya challenge-nya mereka adalah ya walaupun lokal konten menurut saya, tapi harus jauh lebih menarik gitu. Dan kalau saya lihat justru eh, ada satu hal yang sekarang radio lakukan adalah mereka sebenarnya sambil berpodcast gitu ya. Tapi mereka sambil live and then mereka sambil siaran radio. Nah, ini menurut saya perkembangan yang menarik juga. Walaupun di Indonesia ini menurut saya ada beberapa yang ambigu ya menurut saya dengan kata podcast, YouTube, apa namanya? Nah, dua kata itu ya, dua dua program itu ya. Karena kalau di setahu saya podcast adalah kita mendengarkan only audio, kalau YouTube kita mendengarkan video dan audio gitu. Tapi sekarang tuh kata podcast tuh sudah disangkut pautkan dengan semua tuh podcast apa namanya video dan audio gitu. Jadi um, itu sebabnya orang kalau nonton nonton apa namanya justru lebih banyak nonton podcast ya, itu artinya udah ke YouTube gitu. Jadi kayak nggak secara spesifik bahwa podcast adalah seharusnya ke platform apa audio berbeda dengan video gitu. Tapi ya ini yang menurut saya yang audio apa namanya yang radio sedang lakukan, sedang menggabungkan beberapa platform itu untuk menaikkan pendengar mereka juga sih gitu. Berikutnya yang saya lihat dari slide 28 ini menarik banget sebenarnya slide 28 ini karena apa? Karena peningkatan internet yang sangat signifikan itu memang terjadi sebelum dan sesudah COVID gitu ya. Jadi artinya banyak orang ketika COVID itu apa namanya menggunakan internet gitu ya. Um, jadi semakin lama makin meningkat gitu. Nah, lucunya adalah 2022 sampai 2024 kenaikannya nggak signifikan gitu. Atau memang ini secara global mungkin semuanya sudah pakai internet seperti itu ya. Disamaratakan semuanya sudah pakai internet gitu. Atau memang justru internet kita ini stuck aja gitu. Jadi kayak yang harusnya kita sudah memakai 5G, nonton lebih cepat atau apa namanya ya apa namanya buka internet lebih cepat gitu ya, tapi ya karena stuck aja ya udah di misalnya hanya di 4G aja mungkin peningkatannya ya hanya segini aja pengguna pengguna internetnya gitu. Kalau dari saya itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Tarikan. Wah, cukup komprehensif ya dan cukup menarik ya. Membahas dari mulai ya digitalisasi sampai radio tadi. Oh ya sebelumnya saya mau komentari dulu ini atas nama Adrian ini anaknya sedang sakit di RS. Semoga cepat sembuh ya kita doakan. Apa ya semoga ya saya apresiasi juga semangatnya masih standby kuliah gitu ya. Tapi mungkin sebelum ke berikutnya ya sebelum ke berikutnya Pak Urip Dadang, sedikit saja saya dulu terlibat di satu asosiasi radio. Sorry, ya bocor. Bisa dibantu di mute Bu. Dan, nah, ya biar nggak bocor ya data-data rahasianya nanti. Radio ini 2017 saya ikut conference itu pengurus radio di seluruh Indonesia dan mereka sangat khawatir industri mereka akan mati. Sehingga waktu itu ya saya rutin 2015, 2016, 2017 saya ikut conference mereka. Sehingga waktu itu pendekatannya atau yang diekspos atau yang sering dibahas adalah bagaimana kita mendiversifikasi bisnis kita
Karena radio akan mati dengan adanya sosial media. Waktu itu isunya begitu. Nah, kemudian mereka mulai jadi I.O. lah, ada yang mulai fokus ke event-event ya. Mereka fokus ke beberapa agenda-agenda brand activation, bikin komunitas dan segala macam. Yang menarik adalah banyak juga yang gagal total dan akhirnya kembali ke bisnis radio. Yang lebih menarik lagi adalah ternyata radio nggak mati juga gitu. Ya tadi Pak Tarikat bilang di Jakarta mungkin lebih tinggi. Iya, saya pikir ada hubungannya dengan macet ya. Saya tuh kalau ya, dari Surabaya Malang kalau pas males nggak lewat tol gitu ya, pengen mampir-mampir itu kadang-kadang memang saya nggak lewat tol ya, karena ada beberapa teman yang nggak saya kunjungin. Tapi memang harus rela macet dan ketika misalkan pakai tol pun masuk Malang macet, masuk Surabaya malah bisa kebalik, malah Surabaya nggak macet. Itu bosan banget kalau kita hanya dengerin dari sesuatu lagu yang kita tahu bahwa saya butuh referensi, saya mendingan dengerin radio. Yang menarik lagi, saya pernah survei mengenai podcast, tadi disinggung Pak Tarikan. Podcast ini saya setuju bahwa ambigu. Saya tahu dulu podcast pertama kali itu di YouTube yang menggaungkan Joe Morgan, dan saya dulu pendengar setianya sebelum ada Deddy Corbuzier bikin podcast. Jadi setahu saya ya, kita bisa berargumentasi mengenai ini karena nggak ada definisi yang bagus. Tahu saya memang podcast ini ya sebenarnya obrolan gitu. Bedanya dengan talk show adalah talk show di konsep, podcast itu nggak di konsep, ya ngobrol aja, ngobrol, ada yang dengerin. Nah yang menarik, saya pernah melakukan riset secara akademis. Kenapa sih di Indonesia podcast itu laku, naik kenceng gitu ya. Podcaster artis-artis itu kaya karena podcast gitu. Karena laku gitu, penontonnya bisa jutaan. Bahkan yang edukasi, yang gosip artis, yang vlog, yang bikinnya niat sekali film pendek itu yang nonton sedikit. Tapi podcast yang nggak ada persiapan, sekedar ngomong malah laku. Temuan saya menarik, ini penelitian kualitatif. Ternyata banyak yang mengaku, para pendengar podcast, mungkin termasuk kita, mungkin termasuk saya, mereka mengaku kesepian. Maka kalau malam mereka pengen dengerin podcast. Saya tanya, apa hubungannya? Karena kayak ada yang ngajak ngobrol gitu kalau dengerin podcast. Beda dengan dengerin talk show ya, atau nonton film, itu beda. Kayak ada yang ngajak ngobrol dan itu lebih dekat ke kita. Topik-topiknya itu nggak usah terlalu serius, yang santai-santai, yang receh-receh. Nah, saya curiga nih ya, apakah ada hubungannya antara kegagalan pillow talk ya, pembicaraan suami istri ketika malam bingung mau ngomong apa. Tapi kalau dulu waktu pacaran kayaknya seru banget, kita bahas sesuatu banyak hal, tapi ketika menikah kita bingung mau bahas apa lagi karena setiap hari ketemu. Itu kan saya dulu pernah dengeran dari beberapa komunitas begitu. Kalau udah nikah ini malah bingung loh ngomong apa. Dulu pacaran seru banget. Iya, karena ketemunya cuma malam minggu gitu. Kalau sekarang tiap hari ketemu mau ngomong bingung, akhirnya pelariannya ke podcast. Dan kalau ngobrol malah banyak berantemnya gitu katanya teman-teman kemarin ya. Ya kali ya ada hubungannya, mungkin ya, kita kan belum melakukan riset lebih dalam. Tapi podcast ini menarik karena ternyata bisa mengisi kekosongan, atau kadang-kadang orang Indonesia ini merasa sepi, merasa eh, butuh diajak ngobrol. Secara teori mungkin ada hubungannya karena orang Indonesia tipikal yang komunal, suka berkomunitas, suka ngobrol, suka bercerita, di mana negara-negara maju, negara-negara barat juga itu biasanya lebih tidak suka begitu, tidak suka basa-basi, ngomong langsung pada intinya, yang ada hubungannya dengan karir atau hobi sekalipun, tapi langsung pada intinya, tidak suka terlalu berbasa-basi. Mungkin ada hubungannya. Menarik untuk diteliti ya. Terima kasih Pak Tarikan. Kita lanjut ke ini ya, sudah mengajukan diri Pak Urip Dadang. Silakan Pak. Masih di mute Pak. Silakan Pak. Di open dulu Pak. Lupa. Selamat malam, Pak. Malam Pak. Ya, saya coba share screen. Iya, silakan Pak. Ini pakai tulisan tangan, Pak. Wah, boleh. Keren. Kelihatan, Pak? Wah, kelihatan. Wah, ini kayaknya belajar banget nih. Belajar beneran nih, Pak. Daripada nanti saya salah ngomong, Pak. Ya, jadi dapat tugas kan 3 halaman ya, Pak. 105, 108, kemudian 109 ya. Dimana di halaman 105 tentang digital content purchase, ini melihat bahwa ternyata konten-konten hiburan semacam musik, kemudian film, juga games, ini lebih menarik orang daripada e-book atau konten-konten yang berhubungan dengan bukan hiburan intinya. Ini tentu saja menjadi peluang bagi industri kreatif ya, untuk mereka bisa mengemas bagaimana
e-book ini bukan hanya semacam kayak jualan edukasi atau ilmu, tetapi bagaimana dirubah menjadi sebuah tayangan di edutainment gitu Pak. Jadi lebih menarik, lebih apa ya, dikemas lah intinya, mungkin dengan penambahan warna, kemudian apa namanya, host yang lebih menarik dan lain-lain, atau ditambah pernik-pernik intinya sehingga lebih menarik. Itu yang menurut saya di halaman 105. Kemudian di 108 tentang source of brand discovery. Nah, ini kalau selama ini kita jualan produk itu selalu mencari yang namanya endorse, bahkan berlomba-lomba untuk memakai selebriti. Ternyata dari data yang ada di sini bahwa selebriti endorse ini tidak cukup bagus ya, apa namanya, prosentasenya untuk mempengaruhi para konsumen atau calon konsumen yang akan menggunakan produk tersebut. Dan ini justru dikalahkan oleh search engine ya. Ternyata untuk kita bisa muncul di search engine ini kan juga tidak lebih mahal dari menggunakan celebrity endorse, karena seperti yang dilakukan di tempat kerja saya, bagaimana kita bisa menjadi salah satu top search engine di top search engine itu ya, menjadi top itu kita bahkan hanya menghabiskan dana itu hampir separuhnya, lebih sedikit daripada menggunakan mungkin celebrity endorse Pak, semacam itu. Tentu saja ini yang kelasnya masih lokal ya, dan ini tentu saja tidak intinya membuka kesempatan baru ya untuk pemilik brand baru yang ingin naik, bahwa tidak usah kita terpacu pada atau fokus pada celebrity endorse ini, tapi kita bisa menggunakan promosi-promosi yang lain yang nantinya kita bisa menjadi salah satu pilihan dari calon konsumen. Nah, saya juga mengamati di situ ada word of mouth ya. Ternyata gosip-gosip ini juga lebih bagus, bagaimana kita menciptakan gosip-gosip positif, dan expert blogger pun cukup bagus dibanding celebrity endorse, dan biasanya expert blogger pun tidak lebih mahal dari celebrity endorse. Kemudian di halaman 109 di engagement with digital marketing, nah ini ternyata masyarakat masih mempercayai ya, bagaimana saya melihatnya sih, bagaimana pengalaman atau testimoni dari pemakai produk ya, bagaimana mereka sudah menggunakan produk itu, kemudian mereka mempunyai pengalaman-pengalaman, ini lebih mempengaruhi orang untuk apa namanya, membeli. Ini terbukti dengan yaitu tadi mereka lebih memilih mencari informasi melalui online dibanding tentu saja mereka langsung datang ke brands-nya, karena mungkin mereka lebih mempercayai kalau semakin banyak orang mengatakan bagus berarti bagus. Dan ini tentu saja memberikan kesempatan juga untuk kita bisa berpromosi menggunakan banyak media, bukan hanya menggunakan website atau dari diri kita sendiri. Intinya itu Pak dari saya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Ini saya tadi baca beberapa poin di tulisannya Bapak. Ini kayaknya juga apa ya, benar-benar dianalisa tadi ya, dan ini informasi juga cukup komprehensif. Terima kasih sekali untuk upayanya Pak untuk informasi kami. Saya terus terang jadi teringat beberapa hal setelah Pak Dadang tadi bicara ya. Satu yang mengingatkan saya begini, Bapak Ibu ya. Saya ini orang digital marketing lama ya. Jadi umur 16 tahun, saya sekarang 36 ya. 20 tahun yang lalu saya belajar pertama digital marketing, itu ada seseorang guru namanya Pak Joko Susanto, zaman itu. Ya, zaman itu. Nah, saya 16 tahun dulu belajar SEO pertama. Search Engine Optimizer. Ya. Optimization, sorry. Nah, ketika belajar SEO, yang diajarkan ke kita, yang saya pelajari, itu benar-benar bagaimana meningkatkan rank kita di Google dengan berbagai jurus. Waktu itu jurusnya aneh-aneh, macam-macam. Saya berkelana di banyak guru, banyak mentor, dan juga ternyata eksperimen itu penting ya. Jadi walaupun kita udah belajar di banyak materi, banyak workshop, secara langsung ke guru-guru saya, pada akhirnya yang menentukan apa yang kita tahu itu eksperimen. Maka menjadi penting kalau kita belajar
berusaha di dunia bisnis, apalagi di dunia digital marketing, itu bereksperimen ya. Singkat cerita, 2010, 2000, sebentar, 2009. Nah, 2009 saya pertama kali beriklan. Waktu itu masih Facebook Ads dan levelnya masih agak primitif lah. Waktu itu Google Ads, saya nggak yakin sudah ada apa belum, saya lupa. Tapi saya belum main Google Ads ya. Kalau sekarang saya setiap hari main Google Ads. Saya pasang iklan, pasang iklan. Ketika sudah mulai nyaman, wah ini cara cepat nih. Ini jalan Ferrari nih, walaupun ada risikonya kan biaya iklan keluar. Terus kita juga main endorse, kita bayar KOL dan segala macam di usaha saya sendiri. Singkatnya itu lumayan berat memang yang katakan Pak Dadang tadi betul. Apalagi saya ini berangkatnya bukan dari profesional, dari wira swasta, di mana biaya marketing harus saya sediakan sendiri dari dompet sendiri gitu. Dan kerasa sekali ketika itu gagal, wah boncos nih gitu kata orang marketer ya. Tapi sampai akhirnya kita menemukan satu pola ya, eksperimen lagi ya, saya belajar 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 akhirnya menemukan eksperimen. Oh iklan ini yang berhasil, iklan ini yang enggak, segmen ini yang berhasil, segmen ini enggak, copywriting harus kayak gini dan segala macam. Nah, sekarang pandangan saya begini. 2023, pokoknya setelah COVID sampai sekarang, prediksi saya, karena saya orang lama digital marketing ya, prediksi saya SEO akan kembali mentereng. Ya. Cara-cara manual, cara-cara yang butuh skill untuk meningkatkan rank kita di Google, itu akan kembali angkat gitu. Kenapa? Indikatornya simpel, Bapak Ibu saya yang lihatnya. Ketika COVID, banyak orang yang tiba-tiba belajar sebagai seorang digital marketing, ya, seorang digital marketer. Ya, pokoknya semua, bukan semua sih ya, banyak orang yang tiba-tiba belajar cara-cara cari duit online, ya salah satunya melewat digital marketing. Dan banyak orang yang baru belajar 1 minggu, minggu depan ngeklaim sebagai seorang expert di digital marketing gitu ya, dan buka agensi dan segala macam. Dan sekarang apa kabar orang-orang itu banyak sekali yang akhirnya memutuskan untuk nggak lagi deh susah ternyata. Ini fenomena yang sama 2020 banyak orang yang tiba-tiba jadi investor dan trader saham. Saya mulai 2012 itu ya di pasar modal sampai sekarang nggak pernah off dari pasar modal. Dan itu juga yang terjadi dalam dunia cryptocurrency gitu. Jadi FOMO-nya itu ada. Nah, kenapa ini menurut saya SEO akan naik lagi? Karena ya itu tadi ternyata nggak sekedar kita bayar terus kita dapat duit. Ternyata banyak sekali faktor X yang kita nggak ngerti. Dan sedikit orang yang punya mental untuk bereksperimen, berani gagal, berani coba, dan berani dikata-katain orang. Gitu. Jadi, saya sudah semenjak November 2023 akhirnya menggalakkan lagi SEO dan teman-teman di kantor saya juga saya minta untuk kamu belajar SEO lagi. Saya juga begitu, saya juga pelajari. Karena memang ada perbedaan. Tapi, simple sebenarnya. Dari semua teknik yang sudah saya coba pelajari, sepanjang kita bisa menghadirkan atau sepanjang kita mampu berpikir logis, sebenarnya kita seorang marketer yang bagus. Dan marketer yang bagus selalu banyak kegagalan karena ada proses eksperimen. Logisnya seperti apa? Contoh nih, orang pasang iklan di endorsement, ya bayar artis mahal-mahal ya. Kemudian akun-akun media kalau Ambetura. Saya tanya ulang, Pak, tujuannya apa? Ya tujuannya produknya laku. Pak, agak berbeda nih eksekusinya Bapak. Kalau Anda pasang iklan di artis-artis ini, pasang endorsement, media-media gosip, itu tujuannya untuk exposure, Pak, gitu. Bukan produknya laku. Karena endorse-endorse yang Anda lakukan itu segmentasi orangnya berbeda dengan siapa yang beli di Bapak. Gitu. Target potensialnya beda banget, Pak, karakternya. Seleb-seleb lokal, misalkan followernya banyak, dia pinter ngomong, cuman orang yang percaya sama dia ya. Jadi gini ya, logikanya begini. Apakah yang kita tuju itu hanya followernya dia? Kalau menurut saya yang kita tuju adalah tipikal atau kategori orang, kategori netizen yang mudah percaya kalau ada si A ngomong si B ngomong. Ya, misalkan nih, contoh ada dokter yang lagi viral. Nah, sekarang banyak dokter lagi viral di TikTok. Kemudian kita punya produk kesehatan, kita endorse dokter. Kelihatannya udah bener kan ya? Produk kesehatan harusnya dokter, bukan seleb-seleb yang sekedar cantik atau ganteng gitu ya. Fashionable, tapi ini mulai bener nih dokter. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang, eh,
produk kesehatan Anda itu cocok untuk siapa. Kemudian dianalisa, oh ini sebenarnya cocok untuk usia senior ya, 50 tahun ke atas. Karena relate dengan gejala-gejala, mohon maaf ya, penyakit-penyakit yang biasa dialami oleh usia segitu, misalkan begitu ya. Nah, kemudian kita analisa lagi, oke, dokter ini memang banyak followernya, banyak dilihat orang, kalau live selalu rame, tapi tipikalnya digandrungi memang untuk semua usia, tapi orang-orang yang mudah percaya ke dokter si A ini adalah orang-orang anak-anak generasi Z. Pokoknya ngomong apapun, percaya ngikut. Nah, nggak cocok ini. Nggak logis dan ya itu. Jadi seringkali kita hanya perlu berpikir kembali ke logika gitu. Kemudian kita berpikir apakah ini exposure atau langsung menuju ke segmentasi yang tepat. Kalau misalkan alasannya branding, nah gini, banyak sekali digital marketer yang tadinya, saya janjikan bisa meningkatkan omset Anda 100%, saya janjikan 20%, dan segala macam. Ya, kita bantu Anda untuk jualan. Coba 3 bulan gagal. Perpanjang kontrak, 6 bulan gagal. Setelah 6 bulan ditanya, ya kenapa kok masih belum ada penjualan? Atau penjualan sepi sekali, nggak sebanding dengan biaya yang saya keluarkan. Oh, tapi kan ini jangka panjang untuk branding. Nah, saya nggak mau. Saya agak geli kalau misalkan orang tujuannya selling, gagal, alasannya sekarang branding gitu loh. Ya udah, kalau Anda mau mau branding ya ngomong dari awal bahwa kemampuan saya, kompetensi saya fokusnya ke branding untuk memperluas. Tapi harus ada indikatornya. Sejauh mana branding itu bisa dikatakan berhasil. Jangan sampai Anda jualan nggak laku, alasannya, kan itu branding untuk jangka panjang ini. Jadi efeknya belum terlihat sekarang. Nah, tadinya nggak ngomong di awal gitu. Ini yang sering terjadi di dunia digital marketing, ya. Dan saya pikir kita harus sangat eh, memahami secara mendalam, komprehensif mengenai alur berpikir konsumen kita. Untuk menutup sebelum pembicaraan ketiga, saya ambil contoh begini. Suatu saat ada rekan saya yang dia menawarkan program eh, outbound, ya, program outbound. Jadi kalau Bapak Ibu di kantor kan biasanya setiap akhir tahun ada outbound gitu ya. Dia ini penyedia peralatan outbound dan sekaligus kerjasama dengan beberapa tempat outbound, outdoor gitu ya, yang view-nya menarik, ada gunung di Kota Wisata Batu ya, kemudian di Malang Selatan itu dia juga sediakan alat outbound, termasuk programnya. Gitu. Kemudian dia iklan. Udah saya ajarin nih, iklan, dia memilih untuk menggunakan Facebook Ads dan Instagram Ads. Dan mau belajar ke TikTok Ads gitu. Nah, ini iklan gitu ya. Terus dia tembak nih, karyawan. Eh, Usia karyawan itu usia ideal 24 sampai 35 dia tembak. Nah, ada responnya banyak, cuman sedikit yang deal ya. Terus saya lihat insight-nya, datanya. Saya baca datanya, ini kamu nembaknya kemana? Ya pokoknya usia karyawan di kota-kota besar. Wah, ini kamu berondong kemana-mana ini. Kamu harus belajar yang namanya customer journey-nya. Jadi alur orang pesen outbound itu alurnya gimana? Yuk kita analisa dulu yuk. Nggak usah lewat survei, kita analisa cepat aja. Fast analysis. Saya tanya, targetnya siapa? Targetnya adalah orang-orang kantoran. Betul. Tapi outbound itu duitnya datang dari mana? Ya dari orang-orang kantor. Enggak, coba dipikir lagi. Apakah dari pegawai? Akhirnya dia mikir, oh iya duitnya kan dari kantornya. Bener ya, jadi kantor mau mengoutboundkan karyawan, kan begitu kira-kira ya. Walaupun kita juga tahu ada komunitas yang melakukan outbound. Tapi kantor yang menganggarkan sejumlah uang untuk outbound karyawan dengan tujuan rekreasional, ya, rekreasi yang sifatnya kesenangan. Tapi juga ada muatan untuk meningkatkan misalkan leadership, productivity, team building, ya, sehingga bisa jadikan report, laporan, ini acara tahunan kami untuk meningkatkan kompetensi karyawan, katakanlah begitu, ya. Nah, kembali lagi, berarti duitnya dari anggaran kantor. Oke. Orang untuk mencari jasamu itu pertama prosesnya bagaimana? Setelah ngobrol panjang, diskusi panjang, ujung-ujungnya kita menemukan satu titik pencerahan. Saya tanya, kemungkinan begini. Saya nyatakan ya. Jadi pimpinan gitu, manajemen minta sekretaris perusahaan atau sekretaris manajer, sekretaris direksi, coba carikan dong provider outbound di Kota Wisata Batu, di Malang Selatan, atau di Bandung gitu ya. Sekaligus tempatnya, biayanya berapa, coba saya minta proposalnya atau minta sumber. Alurnya begitu.
Ya, setelah kita teliti ya secara cepat ya dari pelanggan-pelanggan dia sebelumnya. Jadi yang hubungi dia biasanya sekretaris perusahaan. Kita dapat tuh, oke, key personnya adalah sekretaris. Walaupun tidak selalu sekretaris. Kadang HRGA dan segala macam, kadang juga ya bosnya langsung mungkin bisa jadi. Tapi kalau target market dia adalah perusahaan besar, biasanya yang cari itu nggak langsung bosnya. Yang cari adalah sekretarisnya. Kita ngomong corporate. Target market dia corporate. Kenapa? Duitnya gede. Kalau bikin outbound langsung yang gede, langsung yang rame, duitnya gede. Pesan sekaligus catering, tempatnya, hotelnya. Kalau perusahaan level menengah ke bawah, perusahaan kecil, perusahaan menengah gitu ya, atau UMKM nggak mungkin ya outbound. Mungkin ya, tapi jarang banget ya. Perusahaan menengah lah. Itu karena perusahaannya kecil, biasanya bosnya langsung. Ya, manajernya langsung, direkturnya langsung. Nah, kita ngomong targetnya corporate, kita sepakat. Sekretaris, oke. Sekretaris itu sampai browsing ketemu websitenya teman saya, alurnya adalah ada perintah, ada memo atau perintah langsung gitu ya dari bosnya. Coba kamu cari deh. Dan biasanya perintahnya adalah jam kerja dong. Dan browsingnya juga jam kerja. Sehingga saya waktu itu iklannya tolong waktu jam kerja hindari menjelang jam 5. Jam wireless browsing ya. Jadi jam-jam kerja aktif. Let's say jam 9 sampai jam 3 sore. Udah fokus iklan itu aja. Sehingga tidak buang banyak duit. Kalau iklan malam nggak terlalu efektif, cuman orang ngeklik view, pay per reach pulang gitu ya. Nah, udah. Nah, setelah itu bahasanya juga bagaimana sekretaris itu berpikir, oh kalau provider ini fokusnya bukan harga, rekan-rekan. Karena corporate punya duit, punya anggaran sudah. Fokusnya adalah membantu sang sekretaris atau mungkin pimpinannya. Ini praktis nih, sepaket sudah sama transportnya, sudah tempatnya, praktis nih duitnya. Ada kok duit nggak ada masalah. Kalaupun ada negosiasi, formalitas biasanya. Udah dapat equipmentnya ini, gamenya ini, trainernya ini, MC-nya ini. Wah enak ini, ada senamnya, ada suruh-suruannya ini, bukti fotonya ini. Cantumkan semua di web. Gitu. Dan bukti ada kerjasama dengan beberapa perusahaan yang sudah Anda lakukan. Gitu. Nah itu contohnya ya. Jadi dia memahami customer journey. Dari apa? Dari data, dari informasi. Digunakan untuk beriklan. Nah, jadi strateginya bukan untuk semua kalangan. Karena kalau ditambah kemana-mana mungkin juga rame. Tapi yang dia keluhkan, Mas Hari kok sekarang banyak mahasiswa ya? Emang kenapa mahasiswa? Nggak apa-apa sih. Cuman anggarannya nih ngeri. Gitu. Orangnya banyak, anggarannya ngeri, paketnya dipotong-potong nih gitu. Ya makanya segmenmu siapa? Corporate, oke ya fokus jam kerja. Nah makanya terus lagi yang penting adalah fokus pada iklan-iklan yang di view secara desktop, pakai laptop, pakai komputer kantor. Ya, dikurangi iklan yang menyasar. Kita bisa setting tuh di Google Ads juga bisa, di Facebook Ads juga bisa. Nyasar iklannya tidak banyak ke gadget, sorry kok kayak gadget apa handphone, smartphone. Karena kalau sekretaris disuruh bosnya, itu langsung laptop atau komputer di depan dia googling, ketik. Jadi iklannya lebih ke meneliti atau mengkaji, menganalisa behavior marketnya kayak gimana untuk menemukan kita. Bukan tembak semuanya. Ibaratnya kita jadi sniper, jangan jadi Rambo. Berondong semuanya habis duit iklan kita. Nah ini ya untuk mengantisipasi pemborosan biaya iklan. Tapi Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan tadi belum tentu 100% akurat. Tetap perlu eksperimen, tetap perlu diuji, tetap butuh sabar, sehingga kita tahu, oh ternyata yang dikatakan Mas Hari ada benernya, tapi kurang. Bisa jadi, kenapa? Cara paling benar untuk memarketingkan sesuatu adalah banyak tanya ke marketnya. Gitu. Saya bilang, saya bukan marketmu, saya nggak berpikiran, saya usaha kecil, saya nggak berpikiran untuk outbound karyawan saya, walaupun saya punya karyawan. Tapi tanya marketing corporate, tanya Nestle itu, kalau bikin outbound kayak gimana, setahun berapa kali, berapa divisi. Tanya Unilever tuh, ya ngobrol gitu, survei mereka, masuk ke circle mereka, ya ketemu mereka di asosiasi. Kalau perlu join asosiasinya. Saya kalau riset begitu, Bapak Ibu ya. Jadi bukan survei secara langsung, tapi saya berpikir kalau saya mau nggarap pasar BUMN, orang BUMN ini ngobrolnya di mana ya? Dia ikut asosiasi apa ya? Saya mau ikut juga bayar tahunan, tapi saya ngerti. Oh, kamu pikirnya kayak gitu. Oke, next time saya mau bikin produk kayak gini. Oke, ini tambahannya, wah agak panjang ya, tapi semoga memberikan insight ke Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke selanjutnya apa
pembicara atau yang mau sharing selanjutnya. Tadi ada, Bu Aryani, silakan Bu Aryani. Selamat malam Bu. Terima kasih Pak, saya share screen ya Pak. Silakan Bu. Terima kasih kesempatannya Pak. Saya menganalisis data digital yang halaman 95, 96, dan 97. Pada halaman 95, di mana disebutkan weekly online shopping activities. Nah, di sini yang menarik buat saya dari slide aktivitas belanja online mingguan ini, di samping persentase yang sangat signifikan ya Pak dari pengguna yang membeli produk atau layanan secara online di Indonesia, ya memang sudah kita rasakan bersama, belanja online kan memang pasti menawarkan kenyamanan karena kita bisa berbelanja kapan saja, di mana saja, ya fleksibel. Tetapi ternyata persentase bahwa pentingnya membandingkan harga sebelum membeli di sini tuh juga cukup besar menurut saya Pak. Jadi ini menarik juga karena kan pasti ternyata konsumen itu sudah semakin cerdas dan sadar harga. Nah, jadi sebanyak 14,1% ini mereka cenderung mencari penawaran terbaik sebelum melakukan pembelian. Jadi yang menarik dari slide itu menurut saya seperti itu. Kemudian analisis datanya ternyata dari eh, eh, persentase pembelian second hand market ya Pak sebesar 10,8%. Ini menunjukkan tantangan membeli barang bekas itu ternyata besar, buktinya hanya 10,8%. Jadi tantangannya masih cukup besar untuk market-market second hand. Lalu kemudahan pembayarannya cukup besar, persentasenya itu 38,7%. Nah, ini menunjukkan bahwa kemudahan pembayaran menjadi faktor yang sangat-sangat penting dalam pengalaman berbelanja online. Lalu opini saya secara pribadi terkait tadi tentang misal data pasar barang bekas atau second hand market. Nah, itu kan hanya 10,8% pengguna membeli barang bekas secara online. Ini berarti pasar ini masih perlu strategi-strategi bisnis untuk berkembang lebih lanjut. Mungkin strategi bisnisnya ya kalau pasar-pasar bekas, barang bekas ya harus meningkatkan kualitas dan kredibel ya Pak. Karena kan kalau pasar bekas seperti ini ya kualitasnya harus ditunjukkan yang baik dan melalui pemeriksaan kualitas yang ketat lah. Misalnya nih garansi, ada pengembalian uang, atau ya positif-positif lah ulasan-ulasan pelanggannya. Jadi ada Pak kepercayaan konsumen, sehingga persentasenya ya bisa lebih bagus. Kemudian slide ke halaman 96, ini tentang online purchase drivers, yaitu pembelian online. Menurut saya yang menarik dalam slide ini, yang halaman 96, ternyata faktor pembelian online dari kupon dan diskon itu ya rating pertama yaitu 52,3%. Ini eh, efek psikologis ya Pak. Jadi diskon itu kan kalau kita melihat barang lalu ada diskon, nah kita kan merasa eh, senang, menang karena menemukan penawaran-penawaran yang menurut kita itu bagus. Nah, jadi perasaan-perasaan ini jadi membuat pengalaman-pengalaman belanja jadi seperti lebih menyenangkan sehingga peluang-peluang kita untuk membeli itu jadi lebih banyak. Kemudian data analisanya, tentu kupon dan diskon yang teratas ini pasti faktor pertama yang mendorong mereka untuk berbelanja online selain dari faktor-faktor psikologis, terdapat faktor yang lain. Kemudian ada check out online yang sederhana sebanyak 45,5%. Berarti persentasenya besar sih Pak karena berarti responden menghargai proses check out-nya yang mudah. Lalu dari bayar di tempat atau COD sebanyak 31,2%, berarti ternyata terpercaya mereka senang dengan proses-proses membayar di tempat itu. Kemudian, nah ternyata yang nomor 2 adalah ulasan pelanggan, yaitu 48,2%. Ini persentasenya cukup besar. Artinya
ya ulasan pelanggan itu penting karena memang trust, kepercayaan ada di situ. Jadi sebelum mereka melakukan pembelian pasti mereka melihat customer review dulu. Kemudian opini pribadi saya, kenapa kupon dan diskon ini ratingnya pertama? Ya tetap menurut saya kupon dan diskon memang daya tarik yang instan. Karena kalau kita melihat dan menghitung dari belanja-belanja online itu, kan konsumen merasakan manfaatnya secara langsung. Ini ya mungkin akan lebih apa ya, lebih cepat untuk memutuskan untuk oh ya beli karena ya dapat kupon dan diskon. Itu opini saya secara pribadi. Kemudian halaman 97 tentang kategori barang konsumsi di e-commerce. Yang menarik menurut saya, eh, kenapa orang membeli barang elektronik yang paling banyak di e-commerce? Karena menurut saya itu pergeseran gaya hidup. Kalau kita banyak menghabiskan waktu kita di rumah, kan banyak ada pekerjaan jarak jauh atau hiburan, streaming atau game online. Ini kan dapat meningkatkan permintaan untuk barang-barang elektronik. Lalu opini saya terhadap data pada halaman 97 ini, di mana di elektronik terdapat naik sebanyak 9,4 poin dari tahun sebelumnya. Nah, ini menunjukkan minat yang sangat tinggi dalam kategori ini. Ya karena inovasi teknologi yang sudah kita rasakan bersama kan sudah semakin canggih. Kebutuhan juga pasti akan terus berkembang. Banyak orang yang misalnya walaupun contoh misalkan smartphone, walaupun HP-nya masih bagus, oh ada yang lebih baru, ya kita ingin cepat update mungkin karena ada teman yang udah pakai atau kita juga ingin merasakan seperti apa sih iklan-iklannya yang begitu bagus misalkan kan. Jadi ingin cepat mencoba barang-barang yang terupdate apa. Kemudian dari fashion itu mengalami penurunan sebesar 1,1% dari tahun sebelumnya. Hal ini terjadi ya karena biasanya kan fashion itu trennya berubah. Jadi ini banyak faktor yang mempengaruhi kenapa bisa mengalami penurunan. Lalu opini saya, eh, kenapa barang elektronik menjadi nomor satu? Karena ya tentu kebutuhan teknologi yang tinggi tadi. Jadi kita itu seperti cepat kan cepat ini berubah, misalnya laptop sekarang grade-nya apa, kemudian tahun depan berbeda lagi, kemudian perangkat-perangkat lain juga seperti itu. Jadi kita selalu ingin mengupdate barang-barang terbaru. Kemudian pertumbuhan ekosistem digitalnya eh, karena banyak aplikasi dan layanan online itu, jadi konsumsi barang elektronik jadi seperti lebih penting karena kan eh, dalam industri elektronik itu kan kita tuh terpikat, misalnya ada promo apa, misalkan smartphone misalkan tahan air atau apa itu kan kita jadi terpikat. Kemudian barang-barang elektronik itu kan fungsinya jadi seperti investasi yang bernilai daripada kita beli baju, beli pakaian yang makanan seperti ini misalkan makanan kan cuma 6,09 billion dolar. Nah, itu lebih kecil dari elektronik tadi, kebutuhan elektronik tadi. Jadi elektronik itu bisa menjadi investasi daripada item-item lainnya. Terima kasih Pak Hari. Dari saya cukup. Terima kasih Bu Aryani. Ya, ya, saya akan segera Sama-sama Pak. lanjut ke pembicara selanjutnya. Cuman mungkin yang menarik saya sedikit saja saya tambahkan supaya nanti tidak terlalu menghabiskan waktu bahwa dulu ketika saya membahas e-commerce ya, zaman saya ambil magister ya 2014, pembahasannya salah satu pembahasan yang seru adalah e-commerce ini nggak akan kemana-mana, apalagi untuk dua produk. Waktu itu pembahasannya adalah elektronik dan furniture. Ya, di tahun 2014, kalaupun waktu itu sudah ada, itu nggak akan kemana-mana industrinya, akan stuck. Kenapa? Ketakutannya elektronik, siapa sih mau beli TV online? Siapa sih mau beli laptop secara online? Atau siapa sih mau beli sofa secara online? Bukannya harus datang ke mall ya, atau datang ke toko ya. Ternyata itu terbantahkan di Indonesia. Ternyata ini berkembang.
penjualan beberapa rekan saya jualan sofa itu ke berbagai pulau di Indonesia kenceng banget loh. Saya bingung juga itu. Kalau orang beli sofa online ya, ya menghemat waktu untuk pencarian karena mungkin di daerahnya agak susah mendapatkan sofa yang kayak itu karena masalah selera. Tadi disampaikan Bu Aryani masalah investasi. Sebenarnya lebih tepatnya begini. Eh Kalau makanan, minuman, dan fashion sudah nggak bisa didebat lagi lah ya. Ya itu online sudah wajar gitu ya. Di setiap negara juga begitu. Tapi ketika sekarang kita bicara mengenai televisi, mungkin investasi maksudnya gini. Televisi. Televisi itu misalkan kita mau beli TV baru di kamar ya, besarnya 50 inch ya. 50 inch LED Toshiba sekitar 5 sampai 6 juta tergantung promonya. Mungkin orang berpikir, wah, 5-6 juta. Ya kan lumayan itu. Bagi sebagian orang, wah itu harganya lumayan. Tapi ketika kita rubah komunikasinya, ya kan tapi Anda bisa nonton TV yang Anda setiap hari bisa lakukan, dan ini sudah Google TV, Smart TV, terakses internet, dan itu akan menambah kualitas waktu berkualitas Anda bersama keluarga, ditambah dengan sofa yang nyaman, ditambah ini sudah terkoneksi dengan Google Play, ya. Tambah dikit anda bisa langganan Disney, Hotstar, dan juga Netflix ya. Jadi waktu Anda di rumah semakin menyenangkan, menambah indeks kebahagiaan Anda di rumah gitu. Masa Anda nggak mau investasi untuk hal seperti itu? Orang berpikir, oh iya ya, kalau beli TV aja, dikurangin jajannya keluar. Kalau dikumpul-kumpulin jajan di luar itu boros banget loh ya, apalagi untuk makanan dan minuman dan juga pembelian secara online. Maka orang Anda langsung bergeser. Nah, ini yang membuktikan tadi untuk mempertajam pendapat dari Bu Aryani bahwa ternyata sampai kapanpun paling nggak sampai tahun sekarang, diskon masih nomor satu. Kata-kata ada diskonnya, kita langsung atensinya ke sana. Walaupun tadi sudah dikatakan juga bahwa sekarang masyarakat semakin cerdas, konsumen semakin cerdas. Sebenarnya walaupun masih makin cerdas, kita tahu bahwa diskon itu harganya dinaikkan dulu, tetap aja diskon itu menarik perhatian. Dan juga faktor trust, review tadi. Makanya kalau ibu-ibu itu, mbak-mbak beli Shopee, dilihat dulu reviewnya, dibaca satu-satu, real pic-nya kayak gimana. Maka faktor trust menjadi dominan. Kemudian free delivery. Ya, ini juga sama, similar ya. Rasanya, walaupun kita tahu free delivery itu kadang-kadang harganya dinaikkan dulu, tapi tetap orang tergoda untuk free delivery. Dibandingkan uh, bayar delivery-nya berbayar, tapi harganya murah, sama aja ujung-ujungnya. Nah, hal yang perlu digarisbawahi berarti selling and marketing is psychological game. Nah, gitu. Yang dijustify dengan logika. Jadi psikologi ya, emotion, ya, dorongan emosi yang dijustifikasi dengan logika. Kenapa logika? Tadi review, ya, testimoni. Nah, sekarang orang bedanya gini, sekarang lebih fair aja. Oke, ini testimoninya kayak bagus-bagus semua. Ini kayak ini testimoni bohongan atau teman-temannya sendiri atau bayaran itu. Saya lebih senang, kalau saya nggak tahu dengan Bapak Ibu, tapi saya lebih senang beberapa konsumen yang ngomong, oke, ini plusnya ini, tapi minusnya ini. Tapi kalau saya lebih rekomendasi tetap Anda beli. Kenapa? Alasannya masuk akal. Saya lebih tergoda testimoni seperti itu daripada cuma ngomong, produknya bagus banget, top banget, sellernya luar biasa. Wah, dah, saya bisa skip gitu. Tapi beda-beda orang ya, beda-beda beda alasan, beda orang, beda sudut pandang. Terima kasih untuk paparannya Bu Aryani, juga mengingatkan saya pada beberapa kasus tadi ya, dan sudah saya sampaikan. Untuk menambahkan, silahkan selanjutnya Pak Arif Suganda. Silahkan Pak. Kemudian Pak Aji Tono sebagai penutup. Pak Arif, silahkan. Nah, oke. Sudah muncul ya, Pak? Iya, lagi loading, Pak. Sebentar, mungkin. Oh, sudah. Ini saya coba share screen lewat handphone. Agak Saya kepotong-potong di tapi ya kalau di saya ya. Tapi enggak apa-apa, Pak. Sampaikan aja, Pak. ya. Saya di halaman 24, 25, 28 ya. Oke, yang akan saya bahas di sini terkait pengguna media itu di poin
di poin memakai internet via mobile phone dan juga pengguna internet via laptop, desktop dan juga tablet. Kalau dilihat secara persentase, ini kan untuk pengguna internet mulai dari usia 16 tahun sampai dengan 64 tahun. Secara kontribusi berbanding dengan yang lainnya, kalau digabungkan ini kan hampir sama dan hampir mendominasi pengguna media di Indonesia. 96,2% untuk yang mobile phone dan 84,1% untuk pengguna internet via laptop, desktop ataupun tablet. Tapi di sini yang cukup uniknya menurut saya, di dalam penggunaan internet ini 96,2 dan 84,1 ini pengguna internet dalam spesifikasi seperti apa. Karena data yang ada saat ini pun tidak eksplisit, jadi perlu di breakdown kembali pengguna internet yang seperti apa dan apakah hanya mungkin sebagian besar pekerja yang memang menggunakan browser sebagai link ataupun dashboard untuk mereka melakukan pekerjaan, atau memang seperti Google Translate, Google Classroom, dan Google lainnya yang menggunakan browsing internet di Indonesia yang berkontribusi secara besar gitu. Nah, kenapa ini perlu dibahas? Karena ini menjadi abu-abu saat kita melakukan marketing ataupun kita masukkan ke dalam insight dari bisnis kita. Takutnya saat kita melakukan advertising ataupun mengelola marketing dan lainnya, karena melihat dari 96 dan juga 84 ini secara potensial itu cukup besar, namun secara spesifik dan juga target audiens yang kita telusur itu jadi semakin luas ataupun melebar gitu. Jadi nggak tepat pada sasarannya. Tadi yang Pak Hari bilang, ya betul, experience ataupun A/B test yang kita lakukan itu yang benar-benar nantinya yang membuat hasilnya lebih efektif ataupun lebih oke secara performance. Nah, kalau kita masuk lagi ke spend time yang dilakukan, itu 7 jam 38 menit spend time penggunaan internet di Indonesia. Ini hampir mendekati jam kerja di Indonesia, khususnya yang di 8 jam kerja secara peraturan PP Ketenagakerjaan. Apakah ini yang bisa dibilang mendominasi penggunaan internet, namun dilakukan oleh para pekerja yang memang sehari-harinya menghabiskan waktu 8 jam ataupun 7 jam 38 menit untuk melakukan pekerjaannya. Atau lebih efektifnya 3 jam 11 menit penggunaan sosial media saat kita tarik data ini untuk kebutuhan kita, ekspansi dari bisnis kita, ataupun melakukan targeting dari fitur-fitur ataupun tools marketing yang akan kita lakukan. Nah, ini jadi menjadi pertimbangan yang cukup harus secara data dan juga secara spesifik itu kita bisa dapat terlebih dahulu. Karena kalau tadi yang Pak Hari bilang, biaya yang dikeluarkan setiap kita melakukan iklan itu pasti cost-nya nggak sedikit. Apalagi kita menggunakan agensi. Kembali lagi, apa yang akan kita tuju, target kita menggunakan iklan itu apakah untuk traffic, apakah untuk exposure, ataukah kita untuk mendapatkan GMP yang lebih besar lagi. Nah,
dari 3 poin yang kita goal yang akan kita tuju untuk melakukan kegiatan marketing tersebut, otomatis harus didasari dengan tadi beberapa data yang harus lebih spesifik lagi, dan di luar data ada demografi, geografi, dan lain sebagainya yang memang harus tepat sasaran. Karena biaya cost marketing ataupun iklan itu memang nggak kecil, apalagi kalau kita pakai agensi. Agensi itu bisa ratusan juta mungkin pengeluarannya setiap bulan buat iklan aja, tapi nggak direct langsung ataupun conversion rate terhadap GMP nggak terlalu signifikan berbanding kalau kita lakukan sendiri melalui channel-channel yang memang di mana bisnis kita relate dengan pengguna ataupun sasaran dari konsumen kita. Nah, untuk sosial media sendiri 3 jam 11 menit. Ini jauh sekali dibandingkan tadi 7 jam 38 menit untuk pengguna internet. Apakah 7 jam secara kontribusi besar ini lebih efektif, atau 3 jam 11 menit ini justru lebih paling efektif lagi? Nah, ini yang menjadi pertimbangan nantinya buat rekan-rekan ataupun teman-teman yang menggunakan, yang berbisnis dan ingin menggunakan iklan, itu benar-benar harus selektif dan harus benar-benar targeting dari targeting dan juga goals dari iklan yang akan teman-teman jalankan itu apa. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan cost yang begitu besar, namun secara rasio ataupun secara ROI-nya itu sangat-sangat kecil. Karena nggak bagus juga. Sekarang ini udah sangat jarang ya, nggak jarang juga sih, tapi masih banyak perusahaan-perusahaan ataupun produk-produk baru yang mereka menggunakan agensi hanya mengejar traffic aja. Namun traffic itu kan memang agensi mencari traffic, mau itu relate atau enggak, yang penting trafficnya besar, jadi secara reporting ke kliennya, wah ini bagus nih, trafficnya tinggi, setiap harinya berapa juta viewers produk ataupun landing page-nya gitu. Tapi secara relasi ataupun korelasi antara iklan dan juga ketepatan sasaran, bahwa ini pas untuk calon konsumen dari produk yang akan kita tawarkan, itu nggak terlalu signifikan gitu secara besarannya. Dan juga apakah yang 32 menit ataupun 54 menit dari podcast dan juga radio ini nggak berkontribusi juga tadi, tapi kembali lagi ke tadi target audiens dan demografi dari konsumen yang akan kita tuju itu seperti apa. Bisa saja dia justru efektifnya di 32 menit di radio, broadcast radio ini, ataupun di podcast yang di 54 menit. Jadi kembali lagi ke target dan juga goals yang akan kita tuju dan juga ditentukan. Dan untuk yang terakhir itu di slide 28, ini adalah pengguna internet dari waktu ke waktu. Kalau dilihat dari 2021, itu loncatannya cukup signifikan ya, growth-nya di angka 7,7%. Tapi kalau kita lihat di 2020 sampai dengan 2024 itu selalu 2 digit secara growth. Namun di 2023 dan 2024 itu bisa dibilang stagnan. Di 0,6 dan juga di 0,8, ataupun di secara pengguna internet di 184 mio di 2023 dan di 2024-nya di 185 mio. Apakah di 2025 pertanyaannya ataupun opininya itu akan naik dan terus bertambah? Kita juga nggak bisa memprediksi bahwa di 2025 ataupun di 2020 itu akan sangat jauh sekali peningkatannya ataupun growth-nya sampai dengan misalkan 30% seperti di 2004 ke 2015. Itu nggak bisa kita pukul seperti itu ya, pukul rata seperti itu, karena
apa namanya, pergeseran dari masing-masing pengguna internet itu pasti ada fitur-fitur lainnya yang ya secara online memang tetap secara wadahnya, namun secara penggunaannya itu nggak harus melalui internet itu sendiri gitu. Tapi sejauh ini memang kalau dilihat secara penggunaan dari tadi saya lihat di slide 23 itu pengguna internet itu hampir 66% dari total penduduk Indonesia. Nah, ini total number pengguna internet itu di 185,3 million. Kalau dilihat dari populasi Indonesia tahun 2024 ini sekitar 283 juta. Jadi hampir sudah melewati setengah dari populasi Indonesia. Penduduk di Indonesia, jadi 66,3% penduduk Indonesia sudah menggunakan internet. Seperti itu sih Pak. Kalau untuk gambaran dan juga point of view dari data yang saya baca dan juga dari beberapa opini yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif Suganda pandangannya ya, dan saya ingat beberapa semester lalu di kelas yang sama beberapa slide Pak Arif Suganda itu cukup menarik karena cukup lengkap, cukup komprehensif, cukup holistik ketika kita bicara mengenai marketing funnel, kemudian ya kita bicara mengenai digital marketing timeline itu ya. Sama sih ingat slide-nya dari Pak Arif dan pernah kita bahas juga di kelas ini. Jadi saya pikir Pak Arif juga punya banyak pengalaman di sini ya. Dan tadi menyambung masalah agensi, ya memang begini ya, seringkali agensi itu ada job diterima iklan gitu. Padahal balik lagi kita perlu mengingat gitu, agensi seringkali hanya selalu fokus bicara mengenai hal teknis, ya, pixeling, retargeting dan lain sebagainya, custom audience, local audience ya. Contoh begini ya, kadang-kadang saya menggunakan cara yang sangat praktis. Saya melihat satu bisnis, kita bantu untuk penetrasi market. Udah Pak, nggak usah pakai landing page, nggak usah pakai website, pakai aja carousel, iklan di Instagram kita iklankan, tapi segmen targetnya perlu kita uji. Saya bisa punya beberapa hipotesa, tapi bisa jadi hipotesa saya salah semua. Namanya kita uji market testing ya. Kita lakukan A/B test, ya kemudian ternyata salah semua betul. Kita ganti ke segmen yang lain, kita ganti segmen lain, akhirnya kena. Dan penetrasinya langsung iklan, klik to WA. Simpel, nggak pakai landing page, nggak pakai video dan lain-lain. Karena waktu itu saya lihat bahwa ya tipikal marketmu begini ya, pengennya segera tanya kalau ada judul menarik, produknya kira-kira dia butuh, langsung pengen ngobrol di WA. Beda cerita ketika saya masukkan satu produk software di US, marketnya US ya, karena waktu itu lagi happening software ini, saya pasarkan, tipikal mereka, mana website saya baca dulu, yang informasi lengkapnya, saya butuh FAQ-nya 10 pertanyaan, yang sering ditanyakan, saya butuh jawabannya apa, kalau cocok saya langsung transaksi, nggak usah banyak tanya. Gitu ya. Tapi orang Indonesia agak berbeda, satu produk yang saya pernah kerjakan, dari itu WA, ngobrol, langsung ngajak nge-Zoom. Gitu ya. Dijelaskan di Zoom, langsung dia ini ya. Karena ternyata website itu, untuk beberapa kasus ya, ini tidak bisa generalisasi, di beberapa kasus cenderung ada informasi-informasi yang bahkan di skip ya, atau landing page itu beberapa di skip, langsung pengennya langsung tanya, kalau bisa langsung telepon. Tapi pertanyaannya, tidak semua bisnis ini menyediakan call center yang enak untuk ditelepon ya, sehingga dia seringkali kehilangan banyak peluang atau terganggu waktu ditelepon. Nah ini kalau kita perlu pelajari sebenarnya ya, tidak hanya hal teknisnya, tapi hal psikologisnya, hal emosionalnya, drivernya apa, pendorongnya apa, faktor pengganggunya dan juga pendorongnya apa untuk mengarah ke transaksi gitu ya. Kita bicara soal CTA atau call to action. Terima kasih. Jadi tadi Pak Arif menggarisbawahi apa yang kita bahas ya, bahwa diperlukan analisis lebih detail lagi, bahwa ini data makro yes, tapi tidak serta-merta langsung kita gunakan, kita perlu ngobrol dengan target market potensial,
memahami apa yang mereka pikirkan. Ya, kita lanjut terakhir Pak Ajitono. Seperti biasa Pak Ajitono terakhir ini biasanya luar biasa ini ya, Malam informasinya. Pak. Silakan Pak. Malam Iya, Pak. saya kebagian di bagian akhir Pak. Oh iya silakan Pak. Iya, jadi saya melihat slide-slide ini saya teringat dengan mata kuliah analisa tren pasar Pak yang lalu, Pak Hari juga. Di mana Bapak juga memberikan waktu itu yang 2023 ya Pak ya. Betul Pak, 2023 ya. 2023 saya masih ingat Pak. Cuma kali ini kita bahas yang 2024. Jadi saya sesuai dengan inisial nama saya A, maka saya membahas slide sama seperti Pak Ari juga, Pak Arif, sama juga seperti Pak Mas Antariksa tadi. Jadi di slide 24, slide 25, dan slide 28. Di slide 24 tentang penggunaan media, persentase pemakai internet berusia 16-64. Sebelumnya tadi saya memperhatikan Pak Hari sempat berkata bahwa saya dalam melihat apa, saya akan juga melihat review, saya bukan hanya melihat positif, tapi saya juga melihat yang negatif. Yang penting alasannya logis, supaya saya bisa mendapatkan pemahaman secara utuh. Itu sama seperti saya Pak. Jadi kalau saya mau membeli sebuah produk atau jasa, biasanya saya akan melihat review Pak. Bukan hanya yang paling positif, tapi juga yang paling negatif Pak. Terus apa alasannya? Sebab itu yang menentukan. Ini sama seperti yang dibahas di marketing. Kalau sebuah pegawai toko, Pak, pegawai toko baju contohnya, pada saat konsumen dia memilih-milih baju, yang umumnya adalah baju ini bagus, semakin mahal semakin bagus, kata pegawai toko. Padahal konsumen tidak sebodoh itu kan, dia tahu. Yang benar adalah sama seperti yang tadi Pak Hari katakan, semestinya dia bisa memberikan perbandingan Pak. Jadi pegawai toko, Mbak, Bu, ini bagus, tetapi kurang cocok dengan body Ibu. Untuk acara apa ya Bu ya? Acara pesta atau bagaimana? Jadi dia memberikan alasan-alasannya logis begitu. Jadi kembali ke slide 24, penggunaan media presentasi pemakai internet berusia 16-64 sama seperti yang saya pernah katakan di mata kuliah analisa tren pasar yang lalu Pak, bahwa saya orang yang cenderung memakai bukan hanya satu sumber Pak. Saya suka cross check. Jadi ini kan dari media Meltwaters kan Pak. Sebaiknya ada sumber lain begitu, sama seperti Mas Arif. Jadi supaya kita bisa membandingkan Pak, bukan hanya dari yang satu sumber. Khawatirnya kalau menurut saya Pak, ini tidak utuh dan tidak menyeluruh. Kemudian bagaimana dengan metodenya, validasinya. Jadi perlu kita memakai, kalau di dalam buku Tony Busan Pak tentang 6 Thinking Hats, 6 topi berpikir, kita perlu memakai topi putih dan topi hitam Pak. Topi putih adalah berdasarkan fakta-fakta yang jelas, bukan berdasarkan asumsi. Topi hitam adalah kritis Pak. Jadi dia melihat valid atau tidak, kredibel atau tidak, bagaimana sumbernya, sampelnya bagaimana, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Dan kemudian kalau menurut saya secara pribadi Pak, tidak bisa dilihat hanya dari tahun 2023 ke tahun 2024. Saya lebih suka kalau melihat dari tahun, mungkin secara 10 tahun, begitu Pak. Sebab itu bisa menggambarkan lebih utuh daripada cuma dari tahun 2023 ke 2024. Karena kalau kita menggambarkan hanya tahun dari 2023 ke 2024, itu bisa berubah Pak. Sama seperti kalau membaca tentang analisa Warren Buffett Pak, dia membaca analisanya itu bukan hanya dari 1 tahun 2 tahun Pak, dia sudah memikirkan jangka panjang. Kalau Bapak, saya pernah tahu juga berkecimpung di dunia saham kan Pak. Jadi di slide 24 Pak, itu sosial media 97,8%, itu yang nomor 1. Dia menurun 0,4%. Saya juga kurang tahu kenapa ya. Mungkin orang lagi boring atau bagaimana gitu, walaupun pada dasar diri manusia adalah makhluk sosial. Terus yang kedua adalah memakai internet lewat HP, 96,2%, menurun 0,6%. Tetapi yang menarik pada waktu saya membandingkan dari 10 media use itu Pak, di slide 24, hanya 1 Pak yang bertambah, yaitu menonton streaming dan on demand TV, yaitu 65,1%, dia bertambah 0,4%. Tapi saya tidak tahu apakah dari tahun sebelum-sebelumnya, contoh 10 tahun itu juga semakin bertambah atau bagaimana, atau fluktuatif. Itu perlu dipertimbangkan begitu Pak. Kemudian di slide 25, waktu harian yang dipakai dalam pemakaian media. Nomor 1 saya melihat 7 jam 38 menit adalah untuk pemakaian internet. Yang kedua adalah sosial media, 3 jam 11 menit. Kemudian nomor 3, 2 jam 41 menit adalah TV dan streaming. Kalau kita tahu bahwa nomor 1 jelas internet, karena orang memakai internet bisa menggunakan untuk berbagai macam Pak, untuk hiburan, untuk mencari informasi, pendidikan,
bekerja, untuk memasarkan produk, dan lain-lain. Sehingga nomor 2, nomor 3 menurut saya adalah bagian dari nomor 1, internet, Pak. Sosial media memakai internet, TV dan streaming memakai internet, begitu, Pak. Jadi, kalau menurut saya, itu hal yang wajar, nomor 1, tetap internet. Karena orang-orang sudah tahu betapa bergunanya internet dalam kehidupan mereka. Yang menarik adalah radio. Tadi sempat dibahas juga oleh teman. Radio itu hanya 32 menit. Saya dulu suka mendengarkan radio, Pak, di waktu-waktu tahun 90-an. Tetapi seiring dengan internet, saya juga sudah jarang lagi, Pak. Sudah jarang lagi mendengarkan radio. Paling SS, Pak, untuk mengetahui kondisi jalan, acara kegiatan tertentu, seperti itu, Pak. Jadi, maklum, Pak, sebab radio kan hanya secara audio. Sedangkan kita tahu bahwa manusia ini lebih suka yang ada audio visual, bukan hanya berdasarkan audio, Pak. Sehingga contohnya di dalam pembelajaran. Di dalam pembelajaran, kalau kita hanya mendengarkan saja guru mengajarkan atau dosen mengajarkan, itu masuknya sedikit, Pak. Tetapi kalau ada audio visual, ditambah kita melakukan, itu jauh lebih melekat di dalam kehidupan kita. Kita bisa mengingat pelajaran yang diberikan. Terus yang di slide 28, jumlah pengguna internet dari tahun ke tahun. Saya melihat bahwa dari Januari 2014, kemudian sampai ke Januari 2024, itu bertambah. Dari 43,7 juta menjadi 185 juta. Saya melihat 185 juta ini, tadi juga di Meltwaters, Pak, tentang jumlah penduduk Indonesia, itu 278,7 juta. Berarti 185 juta dari 278,7 juta itu adalah 66,3%, sama seperti yang dikatakan Mas Arief, itu lebih dari separuh. Tetapi kalau kita bandingkan, saya tadi sempat mengecek, kalau dibandingkan dengan yang tertinggi nomor 1 di halaman awal, Pak, di slide, itu adalah Northern Amerika, Pak, Amerika bagian utara. Itu 97 atau 98%, Pak. Itu sangat tinggi, dilihat dari populasinya. Dan kemudian berikutnya adalah Eropa bagian utara, Eropa bagian selatan, lalu kemudian Eropa bagian barat, dan terakhir adalah Eropa bagian timur. Sedangkan yang lainnya itu menurun. Jadi Indonesia kalau memang 66,3% itu cukup tinggi. Tapi kalau dibandingkan dengan Northern Amerika, Eropa utara, Eropa selatan, Eropa barat, Eropa timur, masih belum, Pak. Jadi masih banyak yang bisa dijangkau oleh internet rakyat Indonesia ini, Pak. Saya sempat melihat juga dari statistika.com, Pak, bahwa pada Januari 2024 itu ada 5,3 miliar netizen, Pak, di seluruh dunia. Itu adalah 66,2% dari populasi global, yaitu 8,08 miliar penduduk dunia saat ini. Jadi kalau kemudian ditambah dengan jumlah pengguna internet di Indonesia, yaitu paling besar pertambahannya pada Januari 2020 ke Januari 2021. Tadi juga dijelaskan oleh Mas Antariksa, saya setuju. Itu karena lockdown, Pak. Jadi karena lockdown, work from home, jadi semua di rumah, ngapain? Bosan kan, Pak? Tidak boleh kemana-mana, kalau keluar takut terkena penyakit, COVID, terus kemudian begitu menakutkan, banyak meninggal. Jadi orang paling aman ya beraktivitas di rumah, ngapain? Bukan, kalau membaca kan bosan, Pak. Makanya dia memakai internet. Sehingga tidak heran pada Januari 2020 ke Januari 2021 itu peningkatannya besar, paling besar dari Januari 2014 ke Januari 2024. Yaitu adalah naik 23 juta. Dan itu wajar karena kondisi lockdown yang diberlakukan dan ketakutan penduduk Indonesia terhadap penyakit COVID. Jadi kalau saya melihat dari slide 24, 25, 28, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sama seperti yang saya katakan tahun lalu, Pak, kita cari sumber alternatif, Pak, bukan hanya Meltwaters. Kemudian kita bandingkan sama seperti yang Pak Hari tadi, bandingkan juga dengan review yang paling kritis, begitu, Pak, supaya kita bisa melihat. Sebab keputusan, Pak, keputusan yang akurat itu didasarkan pada data, banyaknya data, kuantitas data, dan juga data yang berkualitas. Semakin sedikit data yang kita kumpulkan dan kurang valid, maka keputusan yang kita hasilkan juga tidak akurat, Pak. Oleh sebab itu, kalau setiap pengambil keputusan pasti akan bertanya, banyaknya data, valid atau tidak, kredibel atau tidak, baru dia memutuskan. Tidak bisa buru-buru, Pak. Saya bisa analogikan sebuah kisah, Pak. Jadi seorang raja memiliki penasihat yang bijak.
Dengan penasihat ini raja berhasil mengalahkan musuh-musuhnya, Pak. Tetapi seiring dengan berlalunya usia, di mana raja semakin tua, penasihat juga yang bijak semakin tua, raja tidak menyadari kemampuan penasihatnya yang makin mundur, Pak. Dia bilang, ini ada musuh semakin mendekat, gimana? Mampu atau tidak kita mengalahkan musuh ini? Penasihat bijak yang pikun ini, Pak, yang sudah mulai digerogoti usia, dia bilang, pasti bisa kita mengalahkan. Ternyata kalah mereka. Pelajaran dari kisah ini adalah, jangan cuma cari sumber dari satu, Pak. Cari 2, 3, cross check, pakai topi hitam, pakai topi putih, pakai Six Thinking Hat dari Tony Busan, dan kemudian kita libatkan tim, Pak, supaya kita bisa mengambil keputusan yang lebih akurat. Dan dari sana baru kita evaluasi, Pak. Kita terapkan. Sehingga prediksi probabilitas untuk keberhasilan dari strategi itu semakin besar. Tidak ada kepastian, Pak, dalam hidup ini. Sebab kadang-kadang ada insiden, ada perubahan, ada masalah. Tetapi kita bisa memperbesar peluang kita untuk berhasil dalam apapun kalau kita memiliki strategi, taktik yang didasarkan pada data yang akurat dan valid. Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Haji Tono. Ya, saya ingat ya komentar Pak Haji tahun lalu dan jawabannya juga sama Pak. Yang kali ini memang simulasi. Nanti kalau di riset industri nggak begini Pak. Saya tampilkan sedikit sebagai penutup Pak ya. Ini nggak terasa sudah jam 9 kurang 10 menit. Terima kasih. Saya pikir pendapat Pak Haji tadi melengkapi apa yang sudah kita diskusikan ya. Bahwa ini saling melengkapi itu bagus sekali. Dan saya setuju. Saya tampilkan dari apa yang biasa saya lakukan ya. Misalkan begini, Bapak Ibu ya. Ini misalkan saya mengambil analisa data dari brand ya. Saya menggunakan matrix ini yang sebenarnya saya create sendiri untuk mempermudah. Dan ini ada beberapa item, mungkin tidak malam ini saya ceritakan semuanya karena akan panjang nanti ya. Tapi saya melihat satu yang saya riset adalah dari market level ya. Jadi market levelnya. Misalkan apakah marketnya, konsumennya, misalkan kita bicara soal toko elektronik, ya kita sebut di Surabaya adalah Hartono. Dia mampu mengidentifikasi secara benar toko elektronik atau brand Hartono ini sebenarnya tipikal toko elektronik seperti apa. Sudah bisa identifikasi, misalkan 58% identifikasi, kita lanjut ke akurasinya, apakah spesifik gitu. Yang dia sebutkan itu apakah benar-benar akurat atau cuman tahu bahwa itu toko elektronik, saya tahu alamatnya di situ, tapi sebenarnya nggak terlalu akurat. Atau misalkan kita toko olahraga, padahal sebenarnya kita toko sepatu olahraga, bukan toko olahraga. Nah, terus apakah dia bisa mengapresiasi atau menunjukkan bahwa oke, bisnismu ada value-nya nih, ya. Terus dia ada desire untuk menjadi konsumen, itu di market level. Nah, ini nanti mungkin menjawab Pak Aji Tono ya. Jadi memang kita perlukan secara komprehensif di luar kelas. Kalau misalkan waktunya lebih, kita bisa lakukan secara komprehensif. Nah, kemudian saya biasa lakukan juga bandingkan dengan user level. Artinya nih orang-orang yang sudah pernah membeli produk, sudah pernah purchase, ya, sudah pakai produknya. Kita teliti nih, kita dalami cara berpikirnya, ya, perspektifnya gimana. Kemudian kita lanjutkan lagi ke customer. Bedanya customer dengan user apa? Kalau user itu paling enggak gini, user itu dia beli sekali udah user. Tapi customer ini dia beli lebih dari sekali ya, 2 kali, 3 kali, 4 kali ya. Bahkan ini juga bisa terargumentasikan ya. Beberapa perusahaan menilai yang disebut customer itu kalau sudah minimal transaksi 4 kali. Nah, itu terserah, silakan aja, tergantung manajemen ya. Atau minimal menjadi pembeli di kita selama setahun ya, sudah beli beberapa kali selama setahun, di beberapa bulan dia ketemu pembeli itu. Nah, ini kita lihat perspektif dari pelanggan, dari customer ya dibandingkan dengan pembeli. Harusnya semakin lama semakin akurat. Nah, item-item di sini mohon maaf kita akan bahas selanjutnya karena masalah keterbatasan waktu. Tapi saya biasa tambahkan juga, saya tidak puas sampai di situ, saya teliti lagi di segmen competitor customer. Jadi pelanggannya dari pesaing. Tahu nggak kita siapa? Secara akurat nggak tahunya. Attracted, tertarik nggak berpindah? Paling nggak ada sedikit ketertarikan, walaupun nggak pindah secara langsung. Atau bahkan pernah menggunakan. Atau enhance. Enhance ini dia pernah menggunakan dan mau mencoba lini produk yang lain. Walaupun dia masih statusnya menjadi pelanggan kompetitor.
Dia mengapresiasi nggak kehadiran kita sebagai pesaingnya dari tempat yang dimana dia mengendalikan produk yang kurang lebih sama. Ya, acknowledge. Dia mengakui nggak produk kita punya nilai yang lebih dibandingkan produk yang selama ini dia gunakan, yaitu adalah produk pesaing kita. Nah, kira-kira begitu. Itu lakukan kajian itu ya. Saya biasanya ambil waktu 3 bulan tuh. Laporannya setebal 300 sampai 400 halaman. Tapi biasanya bisa lebih tipis ya 200 halaman kalau memang sifatnya dibutuhkan klien lebih langsung praktikal gitu ya. Tapi ada beberapa klien yang pengennya lebih dalam, lebih scientific ya. Saya lebih mendalam lagi. Ya. Kemudian yang terakhir operator. Kenapa? Ini operator ini maksudnya gimana? Ya orang-orang yang di dalam perusahaan itu. Ya. Pemikiran dia soal produk-produk yang perusahaan dan tempat di mana dia bekerja itu sudah kenal dengan sangat baik enggak gitu. Sudah akurat enggak? Dia mengenal enggak nilai-nilainya? Bahkan mungkin operator itu bisa manajemen, bisa staff ya. Bisa mulai dari direksi sampai office boy, mohon maaf. Tapi kadang-kadang walaupun mereka yang kerja di situ kadang-kadang nggak akurat juga gitu. Dia nggak mengenali sebenarnya. Atau dia tidak mengenali bahwa dia nggak yakin bahwa produk di mana tempat dia bekerja yang diproduksi di situ atau diperdagangkan di situ itu memiliki nilai yang layak dipasarkan di market. Nah, sehingga ini juga perlu dilihat perspektifnya gitu. Sehingga saya melihat biasanya dari ini ya, market, user, customer, competitor, operator, dan ex-customer bisa jadi user. Jadi dia pernah membeli dan sekarang nggak beli lagi. Mungkin dia pernah kecewa, mungkin dia pernah marah-marah, dia pernah maki-maki, tapi dia mengakui, oh iya saya pernah beli sekali. Walaupun kalau mau ditanya kesan saya seperti apa, saya akan marah-marah loh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, silakan. Ketidakpuasan di mana? Itu namanya unmet demands. Jadi menggarisbawahi tadi Pak Ajitono, saya senang sekali mengingatkan kita, ya kita next time kita belajar, dan saya setuju memang harus di-compare gitu. Maka tadi poin ketiga, kalau ada informasi tambahan, statista, mau dari Accenture, mau dari McKinsey, mau dari Nielsen yang biasa menyediakan data, atau banyak jurnal-jurnal saintifik yang kita bisa gunakan, atau dari opini-opini ahli, itu akan semakin bagus tuh ya, validasinya semakin bagus. Apalagi kalau kita punya kesempatan untuk ngobrol dengan calon market kita gitu ya, atau market yang sekarang lagi engage dengan kita akan semakin bagus. Terima kasih Pak Citono sekali lagi untuk pandangannya melengkapi pertemuan pada malam hari ini, dan silakan ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, silakan, mungkin ada sedikit waktu sekarang. Sudah ya? Oke. Oke, mungkin nanti kita bisa diskusikan di minggu depan untuk informasi mengenai rundown lagi materi-materi lah ya. Itu akan saya informasikan minggu ini. Ada beberapa topik yang akan saya sesuaikan. Menurut saya ada beberapa yang urgent yang harus saya bahas. Dan terima kasih, dan seperti biasa minggu depan saya butuh juga saran-saran dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dari pengalaman masing-masing tentu sangat membantu kita untuk meningkatkan kualitas di kelas ini, sehingga informasinya juga dari beberapa sumber, dan saya pikir pengalaman bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di sini juga sangat menarik dan sangat bagus ya untuk disampaikan. Itu meningkatkan kemampuan kita dalam berpikir dan menciptakan kemampuan kita untuk critical thinking lebih bagus lagi. Saya kembalikan ke Bu Adriani. Silakan Bu Adriani. Oke, terima kasih Pak Hari. Luar biasa ya diskusinya hari ini, panjang kali lebar tapi sangat menarik. Yang Pak Hari katakan bisa membuat kita bisa lebih kritis lagi. Oke, Bapak Ibu, seperti biasa ya, ini sudah di akhir, kurang 6 menit lagi jam 9, tapi sepertinya tidak perlu kita tutup sampai jam 9 ya. Sepertinya bisa kita tutup sekarang ya Pak Hari ya. Bisa Yes, kita ini akhiri. kurang 6 menit. Ya, kurang 6 menit. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kah sebelum kita tutup? Boleh. Atau kita ada silakan Pak Jitono mungkin mau menanyakan. Ya Pak Hari. Jadi Ya. tadi saya suka dengan yang Bapak sampaikan barusan. Jadi saya kalau meneliti saya suka secara menyeluruh, secara mendalam begitu Pak. Yes. Jadi kalau tentang suatu topik saya tidak puas dengan satu sumber Pak. Saya orangnya gitu. Saya harus mencari sebanyak-banyaknya sumber. Kemudian saya analisa secara kritis. Jadi saya tidak mudah percaya dengan informasi begitu Pak. Saya tipe orangnya. Jadi saya harus cek and dicek gitu. Benar valid atau tidak, baru saya ambil keputusan.
Itu pun tidak menjamin Pak keputusan yang diambil, karena ada hal-hal yang di luar, hal-hal yang belum kita perhitungkan begitu. Jadi terus kemudian yang berkaitan dengan yang minggu lalu Pak, yang sempat saya minta sama Pak Hari ya. Ya. Iya Pak, jadi saya suka kalau ada silabus Pak. Jadi silabus di mana materinya akan diberikan, karena dengan itu kami akan tahu Pak materi-materi yang disampaikan sehingga kami bisa belajar begitu Pak. Sehingga nanti diskusi yang terjadi itu akan lebih menarik dan lebih mendalam lagi Pak. Itu maksud saya Pak. Itu saja Pak, terima kasih. Sepakat Pak Haji, sepakat. Terima kasih Pak Haji mengingatkan. Ya, itu PR saya udah janji sama Pak Haji, akan saya infokan Pak ya, minggu ini mungkin 2 hari lagi. Saya terus terang masih menunggu satu kelas lagi, sehingga saya mau ngukur di salah satu kelas yang akan saya sampaikan sama juga digital business. Ini perlu nggak ya saya sampaikan nanti? Makanya saya bilang mungkin setelah kelas besok, jadi hari Jumat saya sampaikan. Terima kasih Pak Haji sudah mengingatkan. Bu Adriani, untuk presensi gimana Bu Adriani? Atau foto bareng juga? Silakan Bu. Oh iya, boleh ya, kita foto bareng ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu. Pak Hari, saya bisa dibantu tidak? Saya pakai HP. Oh, iya. Saya Bapak pakai Ibu HP. yang bisa open cam, mohon sejenak Bapak Ibu ya, mungkin ada yang lagi repot, lagi di jalan, yang bisa saja, yang tidak bisa tidak ada masalah Bapak Ibu ya. Untuk dokumentasi, untuk laporan ke PA juga, dan untuk laporan ke Prodi ya, bahwa kita sudah melaksanakan kelas secara online. Baik, mohon izin saya hitung 3, 2, 1, berikan senyum yang terindah. Oke, sudah. Sebentar, saya cek dulu. Oh iya, sudah. Baik, Bapak Ibu, begitu dari saya. Bagaimana Bu Adriana, ini ada tambahan atau informasi lain? Oke, sepertinya sudah cukup, Pak Hari. Oke. Kalau sudah, terima kasih Bu Adriana sudah mendampingi, meramaikan suasana, dan semoga kita semakin solid. Mohon maaf kurang lebihnya ya, kita akan perbaiki cara-cara kita belajar, dan saya sangat terbuka untuk usulan-usulan dari Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih untuk partisipasinya tadi, komunikasinya kita bagus dan saling memberikan wawasan satu sama lain. Terima kasih, selamat malam, dan salam sehat selalu. Terima kasih Terima kasih, Pak Hari, Pak. terima kasih Bu Terima kasih, Adriani. Pak. Terima kasih Bu Sampai ketemu Sampai Rabu jumpa. depan. Adriani.